Ya, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di sana selamat malam, Mas. Masih Mas Ari. saat ini siang. Oke, selamat malam waktu Nah, Indonesia dan selamat siang waktu Cardiff, Mas Ari. Terima kasih sebelumnya telah berkenan berbagi bersama kami. Teman-teman, kita masuk ke Road to Doctoral Student Part 4. Kali ini kita punya Mas Arimin, doktoral dari Cardiff University. Mungkin detailnya nanti Mas Ari langsung yang akan cerita bagaimana perjalanan Mas Ari dari awal niat ketika memutuskan untuk S3 sampai prosesnya sekarang. Berarti sekarang udah di semester 2 ya Mas ya? tahun kedua. Oh udah mau tahun kedua, baik. Tanpa memperpanjang waktu teman-teman, saya serahkan langsung ke Mas Arimin. Silakan Mas Ari. Baik, terima kasih Mas Ishak atas kesempatannya. Eh ya, di sini masih siang jadwalnya, jadi di sini terlambat 6 jam dari Indonesia. Sebelumnya saya izin untuk share screen, boleh? Boleh Mas, silakan. Ya, oke, baik. Apakah sudah terlihat? Masih, udah, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Eh, semoga terdengar juga suara saya jelas ya. Clear Mas Ari. Alhamdulillah. Mohon maaf, soalnya di belakang ada background suara mesin cuci. Jadi saatnya sedang proses perpindahan dari Akom kampus ke rumah yang akan saya kontrak, dan karena ada jeda, jadi sementara saya ke Airbnb dulu. Nah, dan karena di Airbnb-nya ada mesin cuci yang bisa kita pakai, ya udah saya jadi rajin mencuci akhirnya sekarang. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam dan senang sekali bisa bergabung dan bertemu dengan teman-teman semuanya LPDP Hunter ya, semestinya di sini. Sebelum saya memulai, saya ingin disclaimer dulu. Pertama adalah eh, anak saya tiga, bukan empat seperti yang di Anu ya. Jadi kondisinya adalah saya menikah membawa satu istri dan tiga anak, dan ini sudah masuk hitungannya masuk tahun kedua seperti itu di Cardiff University. Eh, Bring family during PSD sebagai sebuah support atau sebuah challenge ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Disclaimer yang kedua juga, mohon abaikan apabila slide-nya in English gitu ya. Biar kesannya rada sedikit tanggung jawaban saya sebagai orang yang sedang kuliah di UK gitu ya. Jadi pakai bahasanya sebagian in English gitu ya. Tapi karena ini saya tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak formal, jadi kita santai saja, kita discuss. Dan topik yang saya bawa ini agak cukup membuat orang jadi deg-degan, jadi kita nyantai saja untuk membahas tema ini. Eh, dan jangan sampai malah membuat jadi apa eh, patah semangat gitu ya untuk bisa melanjutkan PSG ataupun juga akhirnya mengambil keputusan untuk membawa keluarga atau tidak. Seperti itu. Eh, Mengapa topik ini dibahas? Gitu. Hal yang mendasar adalah mengapa topik ini dibahas. Pertama adalah PSD. PSD ini menjadi concern karena memang banyak negara yang sudah mulai membatasi ketentuan untuk membawa keluarga itu hanya untuk PSD gitu ya. Meskipun saya belum tahu di negara yang lain apakah untuk kalau master itu bisa membawa keluarga atau tidak, tapi setahu saya di UK itu hanya PSD research atau research itu ya yang boleh membawa keluarga. Dan PSD itu adalah long commitment. Bayangkan bahwa 4 tahun setidaknya gitu ya. Karena dibatasi kalau karena saya LPDP gitu ya. Jadi 4 tahun setidaknya kita akan berjuang untuk menyelesaikan tesis kita, di mana itu membutuhkan energi, membutuhkan waktu, juga emosional apa ya, resilience gitu ya. Dan kita akan berhadapan dengan research and academic writing standard. Kita akan berhadapan dengan standar dalam penelitian itu seperti apa di sini ya, khususnya kalau saya kasusnya adalah di UK, dan academic writing-nya seperti apa. Terlebih di UK itu cenderung kualitatif, dan mereka
boleh dikatakan agak sedikit, kok bahasa kasarnya itu supervisor itu cenderung menyerahkan ke kita, karena sebenarnya research kita itu adalah seperti kayak kita memelihara bayi dalam kandungan gitu ya, untuk bisa nanti pada akhirnya dilahirkan gitu. Jadi profesor sebenarnya apa ya, tidak seperti di Indonesia yang kamu harus gini 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 yang secara detail menjelaskan, itu enggak, tapi itu akan lebih banyak ke kita, dan disitulah proses learningnya, belajarnya. Jadi PhD adalah long komitmen yang itu butuh support system gitu. Kemudian mengapa ini juga menjadi topik yang perlu dibahas, karena selama masa itu kita akan berhadapan dengan sebuah oksimoron, yaitu loneliness. Paradoks loneliness atau oksimoron tadi saya bilang, kita merasa sepi sendirian padahal kita dikelilingi oleh ya teman sekelas, kemudian staff-staff di kampus, juga supervisor, tapi ujung-ujungnya untuk akan kembali ke kita. Sementara pada saat kita merasa lonely itu, kita nggak bisa melakukan seperti kalau yang di Indonesia gitu kan, no PJKA, pulang Jumat kembali Ahad gitu kan ya. Atau juga tidak bisa pulang monthly, quarterly, semi annually, bahkan annual flag itu kita nggak selalu bisa gitu ya. Sehingga ini menjadi penting untuk difikirkan bahwa apakah kita akan bawa keluarga atau tidak. Saya pernah pengalaman di Papua yang baru bisa pulang 3 bulan sekali. Saya juga sebelumnya di Pekanbaru yang pulangnya ya sebulan sekali gitu ya. Ini bahkan setiap tahun pulang pun belum tentu bisa juga gitu. Kita berhadapan dengan ongkos yang mahal lumayan gitu ya. Kemudian mengapa ini juga perlu dibahas? Family itu bisa menjadi support system atau juga sebagai sebuah challenge saat kita membawa keluarga. Dan ini terbukti juga eh, maksudnya ya Kemenku juga yang dia bawa keluarga justru malah jadi agak sedikit kendala, sehingga akhirnya tidak sampai selesai secara utuh gitu, selesai masanya, tapi gelarnya tuh nggak dapat. Kenapa? Kan ada kendala di sana gitu kan ya. Sehingga kita harus bisa mengintegrasikan antara emosionalnya, finansialnya, sosial interaksi, kemudian dan juga logistikal faktor ya gitu ya. Jadi ini harus diintegrasikan dengan baik antara kehidupan keluarga dan juga doktoral studies-nya seperti itu. Nah, dan hal yang terakhir yang menurut saya ini mengapa perlu dibahas adalah bagaimana kita memberikan meaning atau arti dari PSD outcome experience kita itu apa sih gitu kan. Apakah memang kita akan menjadikan PSD ini hanya sebagai sebuah ya keluar tesis gitu ya, menjabatkan gelar PSD, just that gitu kan ya. Ataukah kita ingin mendapatkan hal yang eh, relation network atau research network, ataupun juga sebagai sebuah achievement untuk kita dan juga keluarga kita gitu ya. Karena saya pernah terpisah antara saya, kemudian istri dan anak yang ada di Tangerang, rumah saya di Tangerang, Ciledug, sementara anak yang satu dan nomor dua ada di Jawa Timur gitu kan. Kita 3 lokasi gitu kan ya, dan pusing mikirin semuanya akhirnya. Dari situ aku berpikir bahwa kayaknya kalau kita ngumpul tuh enak gitu kan ya, dan itu menjadi sebuah achievement untuk semuanya, dan ini akan kita eksplor lebih jauh lagi saat kita memutuskan bahwa mau bawa keluarga atau tidak seperti itu. Nah, berikutnya adalah eh, pro kontra antara advantages dan juga challenge bringing family during PSD gitu ya. Kita bahas dulu deh advantages-nya gitu. Ya. Pertama adalah emotional support. Teman-teman semuanya, berdasarkan nih base experience saya ya gitu kan ya, atau mungkin juga teman-teman semuanya bisa explore bagaimana orang yang sudah pernah PSD. eh Emotional well-being itu harus dijaga gitu ya, karena selama PSD itu sangat tergantung pada diri kita sendiri gitu ya. Dan dalam hal ini, membawa keluarga itu akan bisa mengurangi perasaan terisolasi dan stres selama PSD journey, dan juga meningkatkan emotional health ya gitu ya, atau well-being. Meskipun kalau di kampus sih menyediakan itu ya, atau bukan, juga mungkin di kantor juga menyediakan emotional well-being itu, emotional well-being facility ya. Eh, tapi bagi saya pribadi itu memang berbeda. Dan ini juga menjadi pertimbangan teman-teman semuanya, apakah itu menjadi sangat signifikan atau tidak gitu ya. Karena sekali lagi ada yang bisa berhasil membawa keluarga, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Nah, kemudian sisi yang lainnya adalah encouragement dan motivation.
teman-teman, ketika kita berhadapan dengan PSD, itu long achievement. Oke. Hmm, Mohon maaf, saya baru berangkat ya. Mohon maaf. Eh, kita harus punya semangat yang kuat untuk kita melanjutkan SPSD kita sampai selesai. Kemarin saya baru menjemput ada yang baru masuk gitu ya, baru masuk PSD. Dia udah langsung bertanya. Setelah sampai di sini dia sempat langsung udah bingung gitu ya. Duh, saya ngapain ya gitu kan ya di sini sendirian 4 tahun gitu ya. Eh, di situ dia jadi harus mengingat-ingat lagi ini saya dulu mau ambil S3 tuh ngapain sih gitu loh saat itu. Sampai dia sempat merenung dan maksudnya ya kita adalah discuss lah curhat seperti itu. Dan dari situ akhirnya saya bisa berkata bahwa motivasi itu harus kuat. Motivasi selama PSD itu harus mantap untuk bisa oh mau ngapain sih seperti itu. Dan itu juga menjadi pertimbangan bahwa kita akan membawa keluarga atau tidak. Dalam hal ini bahwa apakah bahwa keluarga itu akan menjadi sebuah sumber motivasi atau tidak. Karena bagi saya pribadi, misalnya saya yang sudah usia segini, saya sudah di atas 40, kadang bagi sebagian orang merasa bahwa sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saya tidak merasa bahwa saya butuh ngapain-ngapain untuk diri saya, gitu ya. Tapi bisa jadi akan lebih bersemangat ketika, oh, saya punya keluarga, saya punya, boleh katakan, I want to share my achievement with them. Gitu ya. Saya ingin bersama mereka, gitu ya. Ataupun juga ini adalah kesempatan untuk bisa meningkatkan bonding, strengthen relationship antara uh, apa ya suami dengan istri dan juga dengan anak. Kenapa? Karena relatif nggak terjebak lagi. Masih saat tadi mungkin telat gitu ya, agak terkait dengan pekerjaan di kantor, mungkin sempat harus lembur, belum begitu juga dengan perjalanan gitu ya. Tapi ketika PSD tidak, gitu kan. Jadi inilah kesempatan untuk kita deepen bonds and create lasting meaningful memories. Dan ini luar biasa banget dan kalau anak saya yang terakhir dia selalu merasa bahwa kalau tinggal di tempat yang dingin gitu ya, dia selalu merasa bahwa ih kita lagi di hotel ya gitu kayak. Dia selalu bilangnya seperti itu. Nah makanya di Tangerang saya panas soalnya, di Ciledug panas soalnya. Jadi ketika tinggal di tempat baru itu dia merasa bahwa oh kita lagi di hotel ya gitu kan. Dia selalu berkata seperti itu gitu ya. Jadi emotional support ketika kita membawa keluarga. Aspek yang lainnya adalah stability dan rutin. Ah, ini bisa jadi debatable ya, teman-teman semuanya. Ada orang yang nggak suka dengan sesuatu yang rutin dan stabil, tapi ada orang yang menganggap bahwa ada sisi stabilitas dan rutinitas itu yang membuat dia jadi lebih bisa memanage waktunya. Gitu ya. Family provide stability. Ya, kenapa? Karena dengan adanya family, setidaknya kita punya tahu bahwa kapan kita harus berangkat, kapan kita harus pulang. Misalnya seperti saya. Saya berusaha untuk boleh katakan itu berangkat setelah anak-anak saya berangkat sekolah, gitu ya. Dan ketika pulangnya berharapnya saya sebelum anak-anak pulang itu saya sudah selesai. Kenapa? Ketika kami masih ada kelas, gitu. Masih ada kelas itu enak, masih ada rutinitas yang dilakukan. Nah, ketika sekarang akhirnya istri saya juga agar saya bisa mengantar aplikasi saya gitu kan berangkat bekerja dan juga apa ketika datang tuh saya sudah ada di rumah membukakan pintu untuk dia gitu loh. Kenapa? Karena saya merasa bahwa ini kesempatan sih saya untuk mengeksplor lebih. Gitu. Kalau sebelumnya di Indonesia dia boleh katakan mungkin sebelumnya sibuk dengan anak-anak, sekarang anak udah gede dan saatnya anak-anak sudah mulai berinteraksi dengan hal yang baru, ya kesempatan juga untuk istri saya mendapatkan hal yang baru, bertemu dengan ibu-ibu yang lain, bertemu dengan orang-orang bule, dia sehingga dia belajar untuk bagaimana ngomong bahasa Inggrisnya, gitu kan ya. Itu hal-hal yang membuat jadi bahwa oh ini ada stabilitas yang kita, dan rutinitas yang kita create dengan membawa keluarga. Ya. Kemudian rutin enhanced times management, betul. Saya merasakan sendiri bahwa dengan rutinitas itu ada time management yang bisa kita lakukan, meskipun nggak apa ya nggak strict banget gitu, tapi ada hal yang bisa kita lakukan. Oh, saya punya jadwal jam segini untuk ngapain gini gitu tuh enaknya untuk bisa kita atur. Kemudian rutinitas juga in ya kalau menurut saya in several way itu support mental health dan juga meningkatkan produktivitas. Dari situ akhirnya saya bisa membagi bahwa kapan saya bicara tentang kantor gitu kan ya. Kenapa? Karena meskipun tugas belajar masih ditanyain tentang apa IKU, masih tanya tentang apa kadang masih ada stake apa misalnya
Karena sebelumnya saya ngurusin satker ya, satker yang tanya ke saya gitu kan. Jadi kadang saya bisa membedakan itu. Karena apa? Karena ada rutinitas dan stabilitas yang kita create dengan bawa keluarga. Sisi yang lainnya adalah, mohon maaf, next gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang menurut saya ini kembalikan apa? Tadi saya bilang bahwa karena saya merasa bahwa kok untuk saya sudah merasa punya goal gitu kan ya. Tapi ada sisi bahwa cultural and educational exposure bagi keluarga kita itu menjadi sebuah kesempatan saat membawa keluarga gitu ya. Eh, Ketika anak-anak kita mendapatkan bagaimana pendidikan di sini, bagaimana bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara, gitu kan ya, bertemu dengan orang bule, gitu ya, termasuk dalam tanda petik sih akhirnya jadi belajar juga sih bagaimana coursing kalau anak saya yang terakhir banyak coursing, orang sini suka banget deh coursing gitu kan ya, yang F word itu gitu kan atau yang kayak gitu. Jadi dia belajar bagaimana new language and tradition gitu ya, dan akhirnya itu membuat mereka belajar oh personal growth-nya dan global awareness-nya for all members. Ini akhirnya membuat anak saya misalnya nih yang terakhir, dia jadi pingin jadi diplomat yang bisa bicara di depan forum dunia. Karena apa? Karena dia melihat bahwa oh dunia ini lebar banget ya, banyak negara gitu kan ya. Meskipun agak mirisnya sih ketika saya di Cardiff ini ya teman-teman mohon maaf, ketika ngisi formulir itu eh, etnisitinya atau apa nationality-nya Malaysia ada, Vietnam ada, Filipina ada, Thailand ada, Indonesia nggak ada. Jadi saya harus milihnya others. Kenapa? Karena sangat sedikit ternyata tidak signifikan untuk orang-orang Indonesia yang ada di sini, yang ada di Cardiff ini gitu. Jadi, aduh gitu ya, kenapa ya? Tapi akhirnya di situ bisa menjadi anak-anak. Em, Mas Arya sepertinya terlempar ya teman-teman. Sebentar, sebentar. Kita tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Mas Arifnya masih belum respon. Sambil nunggu Mas Ari, mungkin aku kasih update info terkait beberapa hal baru di LPDP khususnya untuk S3. Kalau sebelumnya itu untuk S3 baru bisa bawa keluarga itu di tahun kedua, teman-teman. Jadi eh, bawa keluarga dalam artian dana tunjangan keluarganya baru bisa dicairkan itu di tahun kedua. Tapi kalau untuk sekarang dana keluarga untuk S3 itu bisa dicairkan di tahun pertama studi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berangkat langsung sama keluarga, itu masih memungkinkan untuk pencairan biaya keluarganya seperti itu ya. Sebentar, Mas Ari masih belum join kah? Oke.
Di sini ada yang mendaftar S3 di periode ini kah, teman-teman? Belum, Mas. Mas Yudi daftar di periode Iya, ini, Mas? belum, masih masih belum apa ya? Masih, masih belum ada motivasi. Enggak, Baik. saya kan kayak kayak diceritain Mas Ari tadi. Dulu kan pernah S2, nah pernah S2, terus teman juga ada yang bareng satu kampus, dia S3. Ada yang ini juga, ada yang gagal lulus juga. Nah, makanya Hmm. jadi, ya itu apa ya, ada yang bawa keluarga, ada yang nggak bawa keluarga, gagal lulus. Ya ada 2 orang dulu gitu. Jadi ya masih mikir-mikir lah. Itu lama soalnya kan. Kalau cuma S2 kan dulu kan ya paling 2 tahun kan ya. Dulu. Ini masih proses menimbang-nimbang berarti ya, Mas Iya, Yud ya? iya masih harus nanti yang menimbang. Baik. Yang lain gimana? Mbak Tika udah langsung mau gas S3 ini? Satu ini. Mas, aduh, aduh, nggak tahu deh Mas. Gitu. Kalau misal kita lihat presentasi di town hall kemarin, jumlah S3 se-Kemenq itu baru ada 380, teman-teman. Jadi kalau dibandingkan 75.000 itu masih sekian persen lah ya, masih dari sisi jumlah ya masih memungkinkan untuk penambahan S3-nya. Oke, tadi udah masuk dana living allowance untuk keluarga, family allowance. Nah, yang berbeda antara S2 dengan S3 itu, kalau di LPDP dari kegiatan konferensi internasional sama bantuan dana penelitian. Yang pertama kita bahas untuk yang konferensi internasional. Kalau misalnya S2, baik yang setahun ataupun yang program 2 tahun 24 bulan, dana konferensi internasional yang akan ditanggung oleh LPDP itu hanya 1 kali selama studi. Sedangkan kalau untuk S2, dana konferensi internasionalnya itu di-cover 2 kali selama studi. Konferensi internasional termasuk dengan publikasi ilmiahnya. Jadi konferensinya 2 kali, publikasi ilmiahnya 2 kali. Untuk nominal publikasi ilmiah masih sama, Q1 25 juta, Q2 15 juta. Kalau S3 kan sering ya untuk proses publikasi. Jadi kalau misalnya memang teman-teman nanti berniat untuk lanjut S3, terus keterima S3, dioptimalkan untuk dana penelitiannya. Lalu yang kedua untuk dana publikasi. Kemudian dana bantuan tesis. Untuk dana bantuan tesis S3, kalau S2 itu adalah 20 juta, untuk S3 itu dana bantuan penelitiannya itu sebesar 50 juta. Dengan proporsi 75% ketika proposalnya sudah disetujui, nanti untuk 25%-nya kalau disertasinya sudah selesai, sudah disetujui, seperti itu. Nah, eh, beberapa pengalaman nih untuk S3 nilai segitu tuh jauh dari cukup gitu ya. Jadi memang ketika S3 dimungkinkan untuk mencari bantuan pendanaan lain yang sifatnya non APBN atau APBD. Seperti itu, Mas Riminnya belum masuk. Mbak Rostini ada yang mau disampaikan kah? Oke, belum ya. Baik, sebentar kita tunggu lagi. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan administrasi? Bukan pengalaman S3 karena kita sama-sama belum pernah mengalaminya. Tapi kalau misalnya terkait dengan administrasi ke LPDP-an, insya Allah aku bisa bantu jawab. Kalau untuk pengalamannya belum. Sambil nunggu Mas Harimin join nih. Mas Hariminnya masih belum respon. Kak, boleh nanya, Kak? Oh, boleh, Mas Odi silahkan. Mumpung belum datang narsumnya, mungkin saya Mm-mm. nanya benar-benar awam banget tuh, Kak. Kayak dana-dana LPDP, conference, eh, seminar, itu maksudnya kita ngadirin seminar bayar atau
Oh, Itu suatu kegiatan yang mendukung kita lulus ya. Itu eh, seperti apa sih? Saya ngebayanginnya kayak kita daftar webinar gitu. Apa sih jadi maksudnya gini Kak itu? Mas, di LPDP itu kan ada dana, selain dana UKT itu ada dana bantuan pendidikan ya, dana-dana pendukung. Kayak misalnya nih, Mas Odi mengikuti seminar internasional di luar negeri gitu ya. Atau kalau misalnya yang di luar negeri ikut seminar internasional di negara yang berbeda, itu kan butuh biaya. Mulai dari biaya konferensinya, biaya perjalanannya, dan biaya-biaya lainnya gitu. Nah, LPDP itu memberikan bantuan dana sebesar 15 juta maksimal untuk kegiatan konferensi internasional tadi. Jadi kayak misalnya Mas Odi butuh, kayak aku kemarin misalnya ke Korea gitu. Ke Korea dari LPDP itu dapat bantuan dana 15 juta untuk semuanya. Jadi untuk tiket, untuk biaya konferensinya, untuk penginapan, eh, ya udah itu. Kalau untuk makan nggak ada. Nah, 15 juta itu nanti dilaporkannya via reimburse. Kita bayar pakai uang kita dulu, nanti diajukan eh, pengembalian dana ke LPDP, sistemnya reimburse lewat beasiswa dan akan diganti oleh LPDP sesuai maksimal 15 juta tadi. Nah, apa-apa aja sih dana-dana yang akan diperoleh oleh Wordi gitu ya, baik S2 atau S3. Aku mulai dari yang pertama, dari biaya pendaftaran studi. Kalau di dalam negeri, itu kan kayak misalnya daftar di UGM itu ada seleksi UM-UGM-nya. Di UI ada SIMAK-nya. Di luar negeri ada beberapa kampus yang untuk masuknya ada seleksi yang berbayarnya gitu ya. Kalau misalnya Australia kan rata-rata pakai agent dan tidak berbayar. Tapi kalau misalnya ada uang pembayaran untuk registrasi di awal itu bisa dimintakan penggantian ke LPDP. Seperti itu. Itu tadi dana registrasi atau pendaftaran. Terus taruhlah teman-teman udah berstatus sebagai awardee gitu, udah diterima sebagai awardee. Biaya selanjutnya adalah biaya keberangkatan teman-teman dari sini, dari lokasi sekarang ke lokasi studi, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Namanya settlement allowance atau dana kedatangan. Besarnya sebesar 2 kali living allowance. Kalau misalnya di Jogja berarti 2 kali 4,5 juta. Kalau di Jakarta dari daerah berarti 2 kali 5 juta. Kalau di luar negeri ikut living allowance yang ada di negara tersebut dikalikan dua, itu settlement allowance. Dengan pembayaran 50% di awal ketika sudah memiliki visa, lalu 50% berikutnya ketika sudah sampai di lokasi tujuan. Seperti itu. Yang ketiga, tadi udah settlement allowance. Yang ketiga adalah kalau UKT kan langsung dibayarkan kampus ya, walaupun ada beberapa kampus di luar negeri yang sistemnya adalah dititipkan ke rekening Wordi, Wordi yang bayar langsung ke kampus. Cuman kan nominalnya itu cuma numpang lewat doang gitu, nggak masuk ke penghasilan si wardinya. Nah, yang ketiga adalah living allowance. Living allowance kalau di dalam negeri itu sudah dibedakan menjadi dua. Beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, aku lupa kota mana lagi, itu besarnya adalah 5 juta per bulan yang diperoleh selama 3 bulan, tapi dibayarnya di awal gitu. Jadi eh, contohnya nih, uang bulanan untuk Januari, Februari, Maret, maka akan diserahkan di Desember akhir atau paling lambat tuh awal Januari. Oke, Mas Harinya udah bergabung. Mas Hari udah oke? Masih mute, Mas. Oke, baik, mohon maaf, barusan terlempar ya saya ya. Oke, Iya, baik, mohon Mas. maaf. Oke, kok nggak, saya tanya nggak ada yang respon. Oke, Baik, kita lanjutkan pembahasan dana nanti di sesi lain lagi. oh, Kita kembali ke Mas Hari. Silakan, Mas Hari. oke, siap. Untuk dana nanti kita akan bahas juga di sini ya tadi. Itu hal yang sangat urgent. Oke, eh, ah, terlihatkah? Masih, oh, sudah, Mas, sudah. Oke, baik. Oke, saya percepat deh. Ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk bisa mengatur waktunya seperti apa, karena selama PSD itu satu sisi kita butuh banyak hal gitu ya. Dari sisi yang lain kita juga harus manage dengan waktu kita bersama keluarga.
Eh, Selanjutnya juga limited social integration. Teman-teman, ketika kita PSD karena waktunya lama, biasanya kita akan banyak bisa lebih bisa untuk bisa membangun relasi, baik relasi sesama PSD, relasi dengan research network, relasi dengan student Indonesia yang lain ikut PPI atau macam-macam. Ya, tapi bisa jadi ketika bersama keluarga kita agak akan terkendala, bisa jadi ada yang terbatasi gitu ya. Eh, Misalnya waktu kemarin yang apa doktrin adalah kumpulan para PSD ngadain acara di Soton gitu ya. Saya agak berpikir untuk ikut ke sana. Kenapa? Karena saya harus sendiri atau saya memikirkan membawa istri dan anak-anak. Dan ketika saya pergi sekarang di bulan ini, saya suatu saat saya ingin ke London, saya perlu biaya juga bagaimana? Itu juga menjadi sebuah tantangan. Gitu ya. Kemudian juga terkait dengan educational and legal consideration. Saya mengalami dua-duanya terkait dengan hal ini. Untuk anak saya, misalnya yang pertama adalah eh, anak saya nomor satu karena dia sudah di atas 16 tahun, dia nggak bisa masuk high school. Tapi sisi yang lain, dia belum bisa masuk A-level. Karena apa? Karena dia belum lulus dari SMA, gitu kan. Sehingga akhirnya dia menunggu lulus dulu SMA, yang itu akhirnya menjadi kayak semacam disetarakan sehingga bisa masuk ke college, gitu ya. A-level tuh kayak college, gitu. Ini juga harus diperhatikan usia anaknya seberapa untuk bisa akhirnya berhadapan dengan sistem pendidikan yang ada di sini. Kemudian visa and residency compliance ini juga perlu diperhatikan bahwa apakah ada exemption gitu ya terkait dengan pajaknya juga. Kalau misalnya kita sebagai student tuh ada exemption, keluarga gimana itu juga harus diperhatikan. Kemudian healthcare and social services gitu ya. Eh, NHS-nya seperti apa, kemudian social service-nya baik itu apa, sampah kah, ataupun juga pendidikan kah, macam-macam. Juga support and guidance-nya dari kampus dan juga legal advisor itu perlu kita explore lagi supaya, oh ini gimana sih kalau nggak bisa seperti ini gitu ya. Ah, strategi for success gitu ya. Tips for success. Pertama adalah please discuss all matter with your family. Diskusikan semuanya dengan istri dan anak-anak, khususnya dengan istri kalau saya, karena saya adalah sang suami gitu ya. Diskusikan dengan istri Anda terkait dengan hal ini gitu ya. Termasuk kalau saya termasuk memutuskan mau ngambil ke negara mana gitu kan ya. Satu saya memutuskan ke negara Inggris karena waktu itu saya pernah bilang dia bercita-cita pingin kedua negara ini kalau saya kuliah gitu kan ya. Inggris atau Jerman. Kemudian saya cari-cari. Kalau Jerman ada yang pernah bilang gitu ke saya, Mas Jerman itu gampang masuknya, susah keluarnya, Mas susah lulusnya 4 tahun bisa jadi kurang gitu karena mereka apa standarnya sangat tinggi sekali untuk bisa lulus. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk milih Inggris kan ya. Ada yang tanya kenapa nggak kok Australia? Kenapa? Kan saya pilihannya gitu gitu ada. Tapi kembali kepada kita ini kita bisa nggak seperti itu. Kemudian juga financial planningnya mohon di apa dilakukan dengan bijaksana ya terkait dengan uh, family friendly scholarship gitu. Apakah scholarship kita menanggung keluarga kita? Makanya alhamdulillah saya dapat LPDP dan LPDP itu memberikan family allowance gitu kan dan itu bisa beli katakan 50% dari living allowance yang diberikan oleh PDP. Kemudian kalau setuju juga untuk part-time job to support your family during your PSG gitu kan ya. Mempertimbangkan bahwa oh saya akan part-time enggak gitu kan. Atau istri saya justru yang part-time seperti itu atau juga building support network dalam hal ini adalah inside maupun outside, baik di dalam diri kita, di keluarga kita, maupun juga orang luar kita, teman-teman kita, kantor kita. Bahkan ketika sampai di sini, kita harus building support network. Di sini misalnya ibu-ibu itu mereka punya grup sendiri terpisah dari bapak-bapaknya, gitu kan? Dan mereka saling support. Oh, di Tesco lagi diskon minyak apa? Di sini minyaknya anu sih pakai minyak anu ya apa? Minyak itu minyak gorengnya tuh pakai minyak biji bunga matahari gitu ya. 5 liter diskon cuma 5 pounds gitu kan. Itu ibu-ibu wah langsung ke sana kan ya. Atau di mana lagi apa berasnya lagi murah gitu kan. Atau kalau saya mau cari bahan ini di mana gitu kan. Nah, itu tuh kok buat ibu-ibu juga itu sangat membantu sekali dan itu adalah sebuah kebahagiaan buat ibu-ibu. Sementara bapak-bapaknya adalah mau tanya dong kalau saya mau cari ini di mana atau misalnya mau kalau saya mau keluar tuh ke sini naik apa itu
building your support network baik dalam keluarga maupun juga di luar keluarga Anda gitu kan ya. Dan open communication dan juga self care and scheduling. eh Ujung-ujungnya adalah ada saatnya kita harus fokus pada diri kita juga karena kita harus sadar bahwa kita itu yang jadi tumpuan utamanya. Ada kalanya berarti terkadang memang kita biarkan istri dan anak-anak kita menyelesaikan permasalahannya sendiri. Gitu. Kadang ada saatnya seperti itu. Kenapa? Karena kita yang jadi patokan. Kita jangan sampai jadi down. Jangan sampai kita yang runtuh gitu ya. Karena kalau kita runtuh semuanya kena gitu ya. Meskipun kalau secara sih jangan sampai istri yang sakit karena kalau istri yang sakit nggak ada yang merawat di rumah gitu ya. Tapi intinya adalah kita harus harus yang menjaga diri kita supaya jangan sampai down gitu ya. Nah, kemudian gimana sih apa yang harus kita perhatikan gitu ya? Key cost requirement dan cost saving tipsnya. Ini dalam kasusnya adalah UK base. Pertama adalah visa and health surcharge cost. Surcharge ya, maksudnya. Teman-teman, kalau kebetulan saya di UK itu eh, dengan peraturan terbaru untuk visa application fee-nya adalah 490 pounds. Kalau di eh, dolarkan sekarang tuh menjadi 665 atau 650. Saya ingat dulu bahwa tahun lalu itu sekitar 650 USD gitu ya. Apa? 650 USD. Tapi sekarang kayaknya ketika pounds-nya agak lebih naik, dia menjadi sekitar 665 pounds per dependent dan juga untuk kita sendiri. Sementara NHS surcharge-nya adalah 776 per person yearly dan itu dibayar di depan. Nah, sementara 776 ini kalau misalnya bisa dihitung juga dibagi 12 gitu ya per bulannya berapa. Karena nanti ketika kita mengajukan visa, kita misalnya visanya adalah untuk 4 tahun, nah itu nanti dibuatnya jadi 4 tahun lebih. Ada lebih sekitar 4 atau 5 atau 6 bulan, dan itu juga harus kita bayar NHS-nya juga. Jadi sebenarnya praktis kalau misalnya PSD 4 tahun itu bayar NHS-nya itu untuk 4 tahun setengah. Itu harus difikirkan juga. Gitu ya. Kemudian juga ada sisi proof of fund requirement, di mana itu membutuhkan kalau 845 ini di London, kalau di luar London itu 680 pounds monthly per dependent for 9 months minimal ya. Dan itu di situ tertulisnya sih 28 days gitu ya, untuk sebulan gitu kan ya. Tapi ada menyarankan bahwa itu 3 bulan mendap di rekening kita. Nah, ini juga harus difikirkan bahwa ini bisa jadi gitu kan, PSD. Tapi 25.000 pounds ini eh, tidak segitu juga gitu ya. Saya kemarin juga tidak segini sih gitu kan ya. Tapi kalau saya mau berkarya prepare for the worst gitu kan ya, ini sebesar itu kalau untuk 4 tahun 4 tahun setengah lah hitungannya untuk cost-nya gitu kan. Nah, source-nya bisa dilihat langsung oleh teman-teman di link yang ada di situ student visa your partner and children di gov.uk. Yang ini termasuk perhatikan bahwa ini sudah ada peraturan terbaru lagi. Memang UK agak sedikit eh dapat menyebalkan terkait dengan kenaikan ini gitu. Jadi ya ini harus dipersiapkannya seperti itu. Ah, terus bagaimana tips and triknya? Nah ini saya pakai bahasa. Kenapa? Karena ini pure bill ya. Pertama adalah tempatkan uang Anda pada rekening yang memang paling perlu untuk jaminan gitu ya. Oke, apakah akan anu lagi? Ah, Mas Arinya freeze lagi ah, kan teman-teman? Oh, kalau saya kedengaran tapi share screen-nya anu nggak? share screen-nya masih tips and trick before departure, Mas. Oh, masih ya. Oh, oke, soalnya di saya kok tiba-tiba ini rada loading gitu ya. Semoga berarti masih bisa ya kedengaran ya. Masih, Mas. Lanjut, Mas. Oke, baik. Ah, teman-teman kalau bisa tempatkan rekening ini di atas nama yang paling perlu jaminan. Kalau saya terus terang akhirnya saya tempatkan rekening apa saldo-saldo itu di rekening atas nama istri saya. Ya, karena rekening istri saya juga pertama saldonya lebih banyak daripada saya karena tabungan semua di sana gitu ya. Dan saya berpikirnya adalah kalau misalnya untuk saya punya LOG,
saya punya surat keterangan penghasilan, dan saya boleh katakan sedikit secure lah, boleh katakan terkait dengan bahwa saya punya sumber penghasilan. Kenapa? Karena istri saya secara formal tidak bekerja, seperti itu. Sehingga akhirnya rekening itu saya tempatkan di istri saya, gitu ya. Tapi juga perhatikan bahwa pastikan tidak ada masalah dengan perbedaan di manakah rekening itu dibuka saat minta bank reference, gitu ya. Ini perbedaannya. Ini bukan promosi atau juga bukan menjelekkan salah satu bank atau salah dua bank, gitu ya. Istri saya rekeningnya di BSI. Dia buka rekening BSI-nya di Ciledug dan juga sempat buka rekening di Papua pas sebelumnya saya penempatan di Papua. Nah, saat minta bank reference itu di BSI yang minta BSI yang Ciledugnya itu bank apa? BSI Ciledug hanya mau menerbitkan bank reference untuk rekening yang dibuka di BSI Ciledug aja, gitu kan ya. Tidak mau yang saldo yang di apa buka sama-sama BSI gitu, yang buka di Papua, ya nggak mau gitu loh. Nggak tahu kenapa, gitu kan ya. Sementara ketika saya ke Mandiri, Mandiri bisa semuanya, gitu kan. Maksudnya yang penting pokoknya di Bank Mandiri dia bisa menuangkan semuanya referensi bahwa oh semua rekening ini tuh saldonya segini. Kita nggak tahu kenapa di BSI, tapi ini jadi perhatian aja buat teman-teman semuanya gitu ya. Sementara saldonya ya siapkan juga gitu kan ya. Yang kira-kira diperhitungkan untuk bisa mencapai yang disyaratkan tadi gitu ya. Sebenarnya dari mana terserah teman-teman semuanya. Dari mana saja asal masuk dan bertahan. Ada yang bilang tadi selama 3 bulan, ada juga yang sebulan kayak tadi ya 28 days itu. Kalau saya terus terang menjaga memang selama 3 bulan gitu. Karena informasi sebelumnya adalah 3 bulan. Tapi di situsnya gov.uk itu ternyata 28 hari sebelumnya gitu kan. Itu yang face. Itu yang menjadi dasar untuk bisa kita mengajukan visa. Apakah berikutnya harus di Jakarta segitu? Kalau saya Lempar lagi sepertinya Mas Arya, teman-teman. Baik, kita lanjutkan sesi pembahasan dana. Tadi udah sampai di living allowance. Jadi kalau untuk luar negeri, living allowance-nya beda-beda tiap, jangankan tiap negara ya. Bahkan kalau misalnya di UK antara London dengan Cardiff, London dengan negara-negara di pinggiran itu nominalnya beda gitu. Bahkan kalau misalnya ada yang nggak masuk, dimasukkannya ke dalam others gitu di negara tersebut. Itu juga nominalnya berbeda. Nah, setelah living allowance, ada dana lain yang bisa teman-teman dapat. Yang berikutnya adalah dana bantuan buku. Dana bantuan buku itu kalau misalnya S3, dia dapatnya 4 kali. Jadi setiap tahun itu dia dapat sekali, nominalnya adalah 10 juta, dan dia dibayarkan di awal tahun. Jadi kalau misalnya tahun pertama itu begitu kita sampai di lokasi studi, tahun kedua itu begitu di bulan ke-13, tahun ketiga itu 13 tambah 12 berarti bulan ke-13, lalu yang tahun ketiga itu di bulan ke-25, dan tahun ketiga itu tahun keempat itu di bulan ke 25 tambah 12 berarti di bulan ke-37 itu ya, nominalnya 10 juta 10 juta 10 juta, berarti untuk uang buku S3 dapatnya adalah sebesar 40 juta. Oke, habis uang buku ada dana bantuan lain, yaitu dana konferensi internasional. Konferensi internasional yang tadi aku jelaskan, nominal satu kali konferensinya itu adalah maksimal 15 juta untuk yang lokasi konferensinya berbeda dengan lokasi studi. Tapi kalau konferensinya, walaupun dia konferensi internasional, tapi kalau konferensinya itu di dalam lokasi studi, nominal yang didapat itu hanyalah 5 juta. Misal, aku S3 di Indonesia, terus conference pertama ke Korea. Oke, ke Korea dapat karena di luar lokasi studi, dapatnya adalah 15 juta maksimal. Tapi kemudian aku ikut lagi nih konferensi yang kedua, kegiatannya di Bali. Ketika di Bali, karena negara konferensinya sama dengan negara studi, maka uang yang didapat hanya 5 juta maksimal. Itu terserah dia mau dipakai buat biaya pendaftaran conference, buat transportasi, buat penginapan, bebas seperti itu. Atau kalau misalnya konsepnya di luar negeri, taruhlah aku
S3-nya di Belanda gitu ya. S3-nya di Belanda, conference yang pertama ada kegiatan conference di UK. Aku dapat 15 juta. Nah, yang kedua, conference-nya sama-sama di Belanda, cuman beda kota. Itu dapatnya cuma 5 juta. Gitu ya, teman-teman, untuk uang konferensi internasional. Lalu yang berikutnya adalah uang publikasi internasional. Untuk uang publikasi internasional, S3 dapat alokasinya itu 2 kali. Masing-masing bebas, mau Q1, mau Q2. Q1, Q2 apa? Silahkan teman-teman googling. Harusnya ketika teman-teman mau mulai S1 mungkin sudah familiar dengan apa itu Q1, apa itu Q2, atau kalau di levelnya level lokal, apa itu Sinta 1, Sinta 2, dan sejenisnya. Nah, yang diperkenankan oleh LPDP itu hanyalah artikel jurnal saja. Kalau sebelumnya itu masih memungkinkan untuk book review. Cuman per tahun ini book review dihapuskan. Jadi yang memungkinkan untuk publikasi internasional itu hanya artikel jurnal. Di Q1 nominalnya adalah 25 juta, di kedua nominalnya adalah 15 juta. Mana saja yang masuk Q1 dan mana saja yang masuk Q2, teman-teman bisa cek di simago.jr. Itu nanti jurnal-jurnal yang terindeks di sana kelihatan, oh ini jurnalnya Q1, oh ini jurnalnya Q2, seperti itu. Nah, berarti kalau selama studi teman-teman mempublikasikan 2 artikel jurnal di Q1, maka teman-teman mendapatkan 25 juta 2 kali atau 50 juta. Itu untuk uang publikasi ya, publikasi internasional. Baik, setelah uang publikasi internasional, yang berikutnya adalah teman-teman bisa mendapatkan uang bantuan penelitian. Nah, uang bantuan penelitian itu tadi yang kalau teman-teman, kalau S3 kan jarang ya yang coursework, pasti semuanya adalah penelitian gitu, research. Nah, dari situ yang diberikan oleh LPDP bantuannya hanya 50 juta untuk biaya penelitian dengan skema 75%, 25% tadi. Kalau misalnya teman-teman kuliahnya di luar negeri, tapi ternyata ambil penelitian lokasinya itu di Indonesia, yang mengharuskan teman-teman balik ke Indonesia. Biaya transportasinya itu bisa menggunakan dana bantuan penelitian tadi, yang 50 juta tadi. Oke, ternyata teman-teman udah selesai nih, teman-teman mau balik. Teman-teman nanti dapat bantuan dana transportasi. Kalau tadi berangkat dapat dana transportasi juga, terus dapat settlement allowance juga. Nah, kalau pulang hanya dana transportasi kepulangannya saja. Teman-teman dana dananya itu bisa berbentuk nanti sistemnya adalah reimburse atau teman-teman bisa mengajukan tiket penerbangan melalui travel agent yang bekerja sama dengan LPDP. LPDP sudah menunjuk satu travel agent yang akan membantu teman-teman dalam pemesanan tiket pesawat teman-teman seperti itu. Oke, untuk dana kurang lebih itu aja Mas Odi. Kira-kira tergambar nggak dana-dana apa saja yang akan didapatkan oleh kita sebagai awardee LPDP khususnya S3 sama peruntukan uangnya untuk apa-apa saja? Atau masih ada yang kurang jelas, Mas? Oke, Mas Odi, sepertinya clear ya. Ini sambil nunggu Mas Ari nih, aku memperpanjang durasi jadinya. Oke, Mas Ari masih belum masuk. Ada lagi teman-teman mungkin yang ingin bertanya? Mas Ishak, nanya dong. Oh, ya silakan Mas Degi. Mas, di situ sempat nemu ini nggak yang kuliahnya di atas 4 tahun gitu? Di UGM ada Mas 9 semester. Itu pun belum selesai. Kalau yang luar negeri ada nggak? Luar negeri yang S3 ya. Iya. Eh, S3 aku nggak tahu temennya Pak Yudi paling. Tapi kalau S2 ada dan ujungnya Hmm. nggak selesai. Kalau yang di LPDP kan memang dia maksimal cuma dibiayain 4 tahun kan. Tapi Mm-mm, mm-mm. lebih Sisanya boleh tapi gimana nggak gitu ya? dibayain ya? Lebih boleh tapi nggak dibayain gitu ya? Kalau digabungkan antara LPDP dengan aturan kita yang baru, Mas, jadi untuk perpanjangan itu diperkenankan 1 tahun Hmm. dengan catatan tidak mendapatkan tukin. Oh.
Jadi secara LPDP lewat dari 4 tahun itu statusnya adalah boleh, bukan terus nggak boleh terus harus balikin, nggak boleh. Yang penting diselesaikan dan bikin report gitu ke LPDP-nya. Kalau memang statusnya sekarang lagi proses penelitian, belum bisa selesai, sedang proses penyelesaian gitu. Nah, dari sisi aturan kitanya di Kemenq itu boleh perpanjang maksimal itu 1 tahun, tapi dengan catatan tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Ini kan cuma buat nimpalin aja kan Pak Menteri minta S3 Amerika. Ini itu kan 6 tahun rata-rata. Ada rata-rata S3 Amerika nggak 4 tahun ya. 6 tahun, nah itu yang gue tanya. Iya. S3 Nanti bisa Amerika kita itu usulkan sih ini Mas sih sebenarnya. Mas. S3 Gimana Mas Amerika Yudi? ya, dulu kan saya di Amerika ada temen yang S3 itu sebenarnya di sana kalau mau cepet bisa, kalau mau lebih slow juga bisa, tergantung. Karena agak sedikit berbeda kalau di Inggris seperti diceritakan Mas Ari tadi kan kita dibebaskan, disuruh sesuai apa ya, sesuai apa yang mau kita ini harus dibebaskan sama dosennya. Kalau di Amerika itu beda. Di Amerika itu eh, kuliah S3 di sana kayak jadi semacam pegawainya profesornya gitu. Jadi profesornya ada penelitian apa, yaitu dilibatkan dan seterusnya. Jadi eh, teman saya dulu yang lulus, yang bisa lulus ya karena waktu apa ya, masa studinya sudah hampir habis, sudah disuruh pulang, ya udah tinggal bilang ke dosen, udah dikasih lulus gitu. Karena emang researchnya udah banyak, publikasinya udah banyak, tinggal diajukan buat lulus itu bisa gitu kalau di Amerika. Enaknya itu. Tapi ya itu kalau yang teman saya tidak lulus karena itu eh, sama dosennya sama profesornya agak tidak akur istilahnya gitu. Jadi ya eh, pinter-pinter lah kalau di Amerika milih kampus, milih profesornya. Syukur kalau dapat yang enak seperti yang teman saya itu di banyak research, banyak publikasi, tinggal kalau mau lulus ambil beberapa itu udah bisa. Tuh. Nah, mengenai kalau apa ya yang tadi sudah masanya hampir terlewati minta perpanjangan, kalau di sini di Setjen biasanya di apa, biar tetap dapat tukin disiasati suruh pulang dulu, lapor dulu meskipun belum selesai ini ya, gelarnya belum dapat, masih dalam proses riset, tapi suruh pulang dulu, lapor dulu sehingga sudah statusnya kembali ke kantor dan melanjutkan riset dari sini. Kalau bisa seperti itu sih bagus ya gitu gitu. Jadi nggak apa, Tukin tetap akan dapat. Nah, meskipun sambil sambil menyelesaikan kan, kalau research kan ya syukur-syukur bisa dapat research yang bisa di apa, dikerjakan dari sini. Kalau tinggal finishing finishing gitu kan kayaknya bisa, tapi saya juga belum tahu kalau S3 gimana ya, saya juga belum pernah. Itu oke, itu gambarannya sedikit sih dari ini. Ya, makasih Mas Yud. Degi ada lagi yang mau di follow up atau cukup? Pengen nanya Mas Yudi tuh kampus mana Mas yang bisa kayak gitu Mas? Ya kalau kalau Amerika biasanya sih bisa Mas, Amerika. Terus Jepang juga bisa kayak gitu, teman-teman teman saya ada yang S3 di Jepang itu sempat kayak gitu ininya. Kayak kalau tahu Mas David Sambudi Bakro, Pak Itu apa? reentry sama aku Mas, Mas Oh itu David. ya. itu 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 kayak gitu, terus sama Pak Amin apa? Organta juga gitu. Ya kalau ngejar Abdul Amerika Wahid tuh ya, Ajar Mas tadi kan Ahmad. lihat apa namanya presentasinya Mas Sarimin tuh kan Iya. Ya apa emang namanya tiap insurance-nya negara. kan bayar ya. Kalau di Amerika kan gratis tuh loh. Ya emang tiap negara itu uniknya gitu Mas, beda-beda. Kalau Apalagi buat kalau udah keluarga udah kayaknya enakan Amerika tuh. udah S3. Amerika lumayan enak, Jepang juga enak. Tapi kalau Jepang ya tinggal ini aja, kendala bahasa aja di Bahasa. ini sih apa, di kehidupan sehari-hari. Kalau kuliahnya sih bisa bahasa Inggris, dosen-dosennya bisa, tapi di kehidupan sehari-harinya aja paling, apalagi sekarang ada isu ini ya, apa, imigran itu ada agak-agak sensitif di Jepang gitu gitu. Iya sih. Mhm. Tadi lihat kalau dirupiahin agak ngeri juga tadi. Jadi kayak wah
Iya. Oh, Inggris emang mahal. Mahal. Australia juga gitu Eh, kayak katanya bukannya ya Australia. Kalau Australia Australia, lagi naik Mas Degi ininya untuk nah, asuransinya sama mungkin kebijakan LPDP kan sekarang arahnya ke sana ya. Untuk tidak ke lokasi-lokasi yang diaspora Indonesianya sudah cukup besar. Tapi nggak tahu nih dengan kemarin Pak Menteri arahnya seperti itu, apakah nanti akan ada perubahan atau tetap dengan skema yang sekarang. Tapi kalau untuk skema sekarang, misalnya teman-teman mau mendaftar LPDP dalam rentang waktu yang dekat, kebijakan yang masih sama, better mungkin memprioritaskan kampus-kampus non-English country untuk lokasi tujuan studinya. Tapi kalau nanti Pak Menteri udah berfatwa, oh untuk lulusan Kemenq kalau bisa prioritasnya S3-nya di Amerika, itu mungkin beda cerita. Iya, Mas Ari Oh, selamat datang kembali. terlempar lagi. Kayaknya saya karena saya klik di situ akhirnya jadi mohon maaf, mohon maaf. Mohon Mas Isak. Kami s- sudah tadi berdiskusi Mas terkait dengan beberapa opsi negara, mungkin bisa lanjut ke Mas Ari dulu. Gimana Mas Isak? Hmm? Bisa lanjut lagi Mas Ari silahkan. Eh, saya rasa sudah cukup dari yang saya sampaikan Oh, tadi. Hmm. dari Mas Ari cukup? Udah cukup. Tadi nggak sampai anu ya, pas saya menutup nggak hilang ya? Belum. Oke, mohon maaf. Oke, jadi seperti itu intinya pertimbangkan bahwa ini adalah personal decision, tidak ada hal yang pakem untuk Anda bawa keluarga atau tidak, gitu kan ya. Kemudian pertimbangkan bahwa ini support atau challenge bagi Anda dan pertimbangkan juga bahwa antara kehidupan akademia Anda dan juga nanti dalam berkeluarga, dalam bawa keluarga itu seperti apa untuk bisa memutuskan bahwa oh mau bawa keluarga atau tidak selama PhD. 4 tahun itu bisa jadi lama, bisa jadi singkat. Nah, itu tantangannya. Seperti itu, Mas Ishak. Monggo, silakan. Saya kembalikan ke Mas Baik. Ishak. Terima kasih Mas Ari. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau tadi kan dari sisi administrasi aku masih bisa jawab ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tanya praktikalnya seperti apa, mungkin akan lebih tepat ditanyakan ke Mas Ari. Terutama untuk teman-teman yang rencana studi lanjutannya nanti ingin membawa keluarga. Seperti itu. Silakan, ada yang mau boleh langsung reset? Pak Yudi, silakan oh Pak iya, Yudi. nggak, nanya aja Mas Ari. Ini, Mas, itu kan tadi di ini ya, Mas, apa disinggung sedikit mengenai komunikasi ke keluarga. Dulu waktu saya S2 juga sempat sempat apa sempat mau bawa keluarga, tapi ya itu apa setelah berkomunikasi sama keluarga istri, keluarga besar sih terutama mertua itu susah. Jadi akhirnya tidak bisa dibawa, itu tidak boleh diperbolehkan dibawa. Ada tips atau trik nggak Mas gimana cara membujuk keluarga, terutama keluarga besar lah mertua terus gimana itu biar bisa diperbolehkan bahwa keluarga itu mas itu aja sih paling mas. Oke, baik. Makasih Baik. Mas Yudi. Silakan Mas Ari. Oke, terima kasih Mas Yudi. Udah lama juga ya nggak ketemu ya. Eh, mungkin kalau apa? Kalau yang utama adalah keluarga inti gitu ya. Kalau saya keluarga inti sudah terkondisikan, wah mungkin luar biasa nih Mas. Mas Yudi termasuk yang apa? Mau timbangkan juga keluarga besar gitu ya. Berarti memang peran keluarga besar juga sangat sangat apa boleh katakan signifikan juga dalam dalam kehidupannya. Karena kalau saya kebetulan memang saya fokus di keluarga kecil saya. Tapi ketika seperti itu, berhadapan dengan seperti itu, Mas Yudi mungkin perlu mempertimbangkan apa yang membuat mereka keberatan gitu. Biasanya kalau orang tua masih ada, mereka tuh biasanya bertanyanya bahwa nanti kalau ada apa-apa susah pulangnya, misalnya. Khususnya kalau misalnya ada teman saya yang dia lagi di Amerika waktu itu, kemudian ibunya meninggal, dia nggak bisa langsung pulang, misalnya seperti itu. Eh ya, sampaikan aja bahwa oh bagaimana boleh katakan meyakinkan mereka pada sisi itu. Jadi fokus ke apa yang membuat mereka menjadi fokus pada ketakutan mereka apa sih gitu lah. Dan di situ sampaikan bahwa sebenarnya mereka mendukung kok kalau kita mau growth, kita mau tumbuh, kita mau apa apa ya istilahnya kita ingin jadi lebih baik bahasa kasarnya seperti itu.
Tinggal bagaimana kita meyakinkan mereka pada hal yang concern mereka di situ. Nggak mungkin semua semua hal mereka jadi nggak setuju. Pasti ada hal spesifik yang menjadi concern mereka. Maka fokusnya di situ. Kalau kalau saya sih berpikirnya biasanya karena tuh berpikirnya, kalau ada apa-apa gimana nih susah pulangnya gitu kan ya. Nah, itu biasanya. Apalagi kalau udah merasa bahwa eh udah merasa udah sepuh gitu ya. Kalau saya karena orang tua saya udah wafat dua-duanya, mertua saya juga dua-duanya udah wafat gitu. Jadi ya, saya termasuk yang tidak ada pertimbangan dengan itu karena nggak ada gitu. Ya, kalau Mas Yudi, kalau saya masih ada di keluarga besarnya ya memang concernnya di sana. Fokuskan di apa yang menjadi kekhawatiran mereka, Mas. Lalu yakinkan mereka bahwa, oh ini bisa kita siasati kok. Seperti itu. Kalau harga tiket mahal atau murah tergantung. Ada masa-masa di mana harga tiket murah. Kayak kemarin anak saya dari UK ke Turki, Istanbul, cuman, cuman ya, dalam tanda petik, 3 juta. 3 juta itu seperti dari Jayapura ke Jakarta. Tapi itu masih Indonesia. Tapi ini sudah melewati berapa negara. Jadi itu masa masa ketika lagi murah gitu kan ya ada. Nah, apalagi kalau kita pesen tiketnya sejak lama gitu kan, itu juga bisa. Gitu kan. Atau kita mampir-mampir ke menggunakan maskapainya apa, itu aduh sekarang banyak maskapai yang murah gitu ya. Cuman maskapai murah biasanya bagasinya limited atau bahkan bisa jadi bagasinya hanya satu tas backpack aja gitu. Itu pertimbangan juga sih. Jadi Kalau kosnya di situ. kalau Teh Yana ketika mau Mas Ari menyampaikan rencana untuk studi S3 di luar negeri, menyatakan iya dalam eh, pernyataan pertama, Mas. eh Kalau saya karena memang sudah sejak awal saya mau punya niat gitu kan ya. Jadi tapi dari mulai saya menyatakan bahwa saya niat mau ambil ke luar negeri dengan sampai akhirnya saya apply itu waktunya memang agak lama gitu. Jadi memang sudah punya waktu untuk akhirnya ya udahlah yuk gitu kan. Maka akhirnya istri saya sampai sempat bilang kalau mau ke luar negeri maunya ke UK atau ke Jerman gitu kan ya. Saya tanya kenapa nggak ke Australia? Kalau saya soalnya sudah ada saudara soalnya. Jadi nggak ada yang berbeda dong kalau ada saudara di sana. Kalau ke Timur Tengah udah banyak saudara gitu kan. Gitu. Jadi pengen yang belum pernah ada saudaranya yang ada di sana. Gitu. Jadi ya udah UK atau Jerman seperti itu. Oke, baik. Seperti itu Mas Mas Yudi ada lagi yang Mas mau di Yudi. follow up terkait dengan pertanyaannya tadi atau cukup? Cukup sih Cukup Mas mungkin seperti sementara. kalau dari saya Cukup Mas Yudi. cukup Mas. Ya. Oke. Baik, Mas Ari ada pertanyaan dari Mas Indra. Izin, Oke. apakah ada semacam subsidi atau bantuan dari pemerintah Inggris untuk biaya hidup anak bagi researcher atau pekerja S3? Sama apakah ada biaya menyekolahkan anak, Mas, di UK? Oke, baik. Kalau di UK, pertanyaan yang kedua deh langsung. Semua sekolah gratis. Optimalkan itu. Sekolah gratis, kemudian kalau untuk Ini anak sampai high usia, school, Mas. hah? Sampai high school. Sampai college. Oh, sampai E-level juga. Iya, gratis. Oh, Jadi gunakan itu. Nah, bahkan kalau misalnya apa kursus-kursus pun juga gratis di sana, gitu kan ya. Khususnya untuk anak muda. Kemudian kalau untuk kesehatan gratis, apalagi kalau di bawah 16 tahun full cover. Di bawah 16 tahun full coverage untuk semuanya, gitu kan ya. Kacamata gratis, pokoknya gratis lah. Vaksin juga gratis semuanya. Memang kalau yang agak anu sih kalau udah di atas 16 tahun gitu kan ya, potongan apa hanya di covernya berapa pounds, berapa puluh pounds gitu. Tapi kalau di bawah 16 tahun full semuanya gratis. Uh, Menemunya gratis, ya di Inggris hampir semuanya gratis kayaknya gratis deh semuanya untuk karena itu adalah bagian dari biaya yang kita bayar salah satunya adalah pada NHS tuh ya itu gitu gratis untuk semuanya. Terus kalau pertanyaan pertama, apakah ada semacam subsidi atau bantuan dari pemerintah Inggris yang diberikan untuk biaya hidup bagi anak researcher atau pekerja S3? Ini tergantung Mas, kalau seperti ini. Kalau misalnya kita dapat beasiswanya adalah dari kampus atau dari pemerintah Inggris, bisa jadi ada gitu. Tapi kalau yang bukan, nggak. Atau, misalnya kalau kayak di UKRI ya, UKRI itu beasiswa dari UK untuk level S3, kalau untuk S2 kan chevening. Untuk S3 itu banyak lumayan. Itu jadi meskipun
tidak secara langsung menyebut sebagai family allowance, tapi biasanya ada. Itu semacam apa ya, kemudahan-kemudahan untuk keluarga gitu. Dan ada juga yang menggunakan mekanisme untuk S3 itu Anda seperti pekerja kampus. Kalau Anda jadi pekerja kampus itu Anda yang dibayar. Seperti ada nih teman saya yang dia kuliah di Wales ini di namanya Aberystwyth gitu ya. Jadi itu dia S3, kuliah S3 itu seperti jadi pekerjanya kampus. Jadi dia mendapatkan gaji seperti pekerja UK dengan standar gaji UK gitu seperti itu. Makanya kadang ada beberapa yang agak susah ke kampus yang menggunakan mekanisme seperti itu. Kenapa? Karena LOJ-nya di bawah di standar gajinya dia. Jadi nggak bisa ke sana. Akhirnya justru malah lebih mudah kalau dapat beasiswanya langsung dari kampus. Kenapa? Karena LOJ-nya LPDP nggak cukup. Kita tuh mepet banget sebenarnya kalau untuk standar sini gitu. Tapi apakah ada yang kalau yang bukan itu apakah ada? Ada. Kalau Anda mendeklarasikan diri sebagai asylum seeker, kalau sebagai Anda sebagai pengungsi, Anda dapat. Itu kan nggak mungkin ya kita pakai itu gitu kan. Jadi seperti itu. Kalau mau yang agak mencukupi, memang pilihlah beasiswa yang dari pemerintah UK langsung gitu, atau dari kampusnya langsung. Tapi kalau dari LPDP ya harus bertahan lah dengan apakah kekurangan? Bukan kekurangan sih, tapi lebih pada pokoknya kita masih bisa hidup itu udah cukup gitu loh. Jadi jangan berharap yang lebih aja. Kurang nggak, tapi lebih ya nggak juga gitu. Jadi seperti itu sih kalau untuk standarnya. Oke, baik. Seperti itu Mas Mas Indra, Isan. ada yang mau di follow up atau cukup, Mas Indra? Eh, Aman, baik. Cukup ya, Mas Ari, pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan di Q&A. Ada 4 nih, Mas Ari, pertanyaan. Yang pertama, Oh, oke. apakah possible mendaftar S3 LN LPDP jalur LOA? Kalau Mas Ari kayaknya kemarin jalur non LOA ya, Mas ya, kalau nggak salah ya. Ya, saya non Oke, LO. yang kedua, mengingat 4 tahun merupakan waktu yang cukup lama dan perubahan di organisasi yang cukup rapid, how to survive in the new work life after PhD? Mungkin Mas Ari belum melewatinya, tapi siapa tahu sudah mendapatkan insight dari beberapa orang yang mungkin pernah Mas Ari ajak bicara. Yang ketiga, how to decide which topic that you choose in the lonely long journey? Mungkin Mas Ari bisa cerita akhirnya Mas Ari memutuskan tema penelitiannya ini tuh bagaimana, dan yang terakhir, is there any guideline or criteria for a good PhD proposal? By Mhm. the way, yang bertanya ini alumni UK, Mas, dan pas Ah, S2, oke. tapi memang dosen di sana cenderung membebaskan, tidak terlalu mengarahkan. Dan setahu aku UK rata-rata coursework ya, Mas ya, untuk S2-nya. Atau eh ada yang tesis juga? Kalau ya nggak tahu ya, tapi kebanyakan hampir semuanya harus menyusun dissertation deh. Oh, oke. Berarti dari pertanyaan pertama dulu, Mas. Possible tidak mendaftar S3 jalur LOA untuk yang luar negeri? Ini mau lewat PDP atau anu nih? LPDP, Mas. Lewat PDP. Possible aja sih menurut saya, selama memang Anda pertama ya kalau untuk LPDP Anda lolos itu ya, eh, itu hanya administrasi, kemudian pas wawancaranya Anda bisa meyakinkan bahwa oh saya memang worth it untuk dapat ini gitu kan ya. Saya kebetulan memang termasuk yang menggunakan non LOA gitu kan, sehingga saya harus berjuang dengan anu dulu apa namanya TBS ya. Tapi alhamdulillah kok bisa gitu ya. Pas wawancara, itu memang bagaimana Anda meyakinkan bahwa eh ini apa kalau saya nggak apa ya, ini agak tantangan juga yang kemarin ada menti saya yang dia sudah punya LOA, meyakinkan bahwa ini memang relevan dengan penelitian saya sih gitu loh, lebih pada itunya. Kalau saya punya proposal seperti ini, kemudian saya sempat menghubungi, jadi sebelum wawancara itu, saya sempat menghubungi dulu beberapa boleh katakan beberapa profesor yang menjadi calon, jadi potensial supervisor lah untuk saya. Dari situ saya dapat feedback, sehingga ketika ditanya, saya bisa menyampaikan bahwa oh saya dapat feedback seperti ini sehingga saya akan mengarahkannya seperti ini gitu untuk meyakinkan LPDP bahwa oh ini akan dibawa ke sini nih penelitiannya seperti itu. Seperti itu sih Mas. Tapi kalau yang Oke. realnya karena saya nggak ada experience ya, mohon maaf gitu. Oke, kalau untuk yang pertanyaan kedua, Mas, yang how to survive in the new work life after PhD?
Ada gambaran nggak Mas Ari? Kalau saya sih ini nggak tahu benar atau tidak gitu ya. Ini waktu sebelum saya berangkat, kan kita sempat ini pertama kalinya ya seluruh calon penerima seluruh calon TB yang bisa datang diundang di kantor pusat pajak. Kemudian ada obrolan dengan Wamenkyu Pak Sua. Pak Sua bilang untuk yang PSD kemungkinan memang akan diarahkan lebih banyak untuk riset gitu ya. Dan kemungkinan akan ke STAN. Kenapa? Karena ada STAN sedang mengejar untuk bisa membuka S2 sama S3 gitu. Jadi kalau saya sudah mempersiapkan diri untuk itu, oh kayaknya saya akan jadi researcher aja deh. Terlebih kan kalau di STAN enak ya buat saya orang Ciledug, jadi nggak perlu pindah-pindah. Dekat Amin ya gitu Mas ya. ya. Saya dengan senang hati seperti itu. Jadi saya mempersiapkan diri, maka saya membangun portfolio saya di riset gitu ya. Memang saya akan mau seperti itu, makanya kesempatan saya untuk maka saya join doktrin, saya join EIE UK, kemudian saya join beberapa apa intinya adalah society yang ini bisa mendukung lah saya menjadi portofolio saya untuk after kuliah sih. Seperti itu, Mas Isan. Baik. Hmm. Yang ketiga Mas, bagaimana Mas Ari menentukan tema penelitian nih? Penelitian ini pada saat mendaftar LPDP kan sudah harus menentukan tema ya penelitiannya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya sejak awal Anda sudah harus memikirkan mau meneliti apa. Dan kalau saya, karena saya nggak ada background penelitian dan saya pikir kita sebagai pegawai Kemenku kayaknya nggak banyak yang punya background penelitian kecuali mungkin yang di BKF ya. Mereka terbiasa meneliti, menganalisis. Eh, saya mengambil topik yang sesuai dengan pekerjaan saya. Saya ngambil topiknya di situ. Kebetulan waktu saya apply LPDP itu saya di Papua, kerjaan saya terkait dengan laporan keuangan, akuntansi. Sehingga akhirnya saya mengambil accounting. Topiknya apa? Awalnya topiknya adalah bagaimana bicara tentang financial condition gitu ya waktu itu. Tapi itu juga butuh idenya yang mana gitu ya. Ah, jadi ambil aja dulu satu topik. Apakah nanti akan benar-benar itu yang dilaksanakan pada saat penelitian? Nggak selalu. Seperti saya, beda jauh. Pada saat saya apply untuk LPDP itu topiknya tentang financial condition gitu kan. Tapi akhirnya saya fokusnya tetap di Pemda karena saya fokusnya di Pemda. Tapi saya bicara tentang bagaimana transparansinya, accountability-nya. Itu juga sebuah proses. Bisa berubah terus sampai akhirnya memutuskan, oh ambil ini nih, ambil topiknya seperti itu. Jadi eh, kalau saya mengambil yang memang saya paham, saya tahu, dan akhirnya saya bisa meyakinkan pewawancara saat LPDP topik ini. Kenapa? Saya udah luar dalam memahami ini, sementara pewawancara nggak terlalu ngerti tentang itu. Apalagi kalau saya udah bilang bahwa ini konteksnya adalah Papua, mereka belum pernah ke Papua gitu kan ya. Jadi saya lebih tahu Papua daripada Anda. Dan tanda petik gitu ya boleh katakan. Jadi sana mengapa ngambilnya gitu. Seperti itu sih Mas Ishak atau Mbak. Tadi siapa yang nanya tadi ya? Anonimus kok Mas. Nah yang terakhir Mas, Mas Ari mungkin pernah tahu terkait dengan guideline atau kriteria untuk good PhD proposal itu seperti apa? eh Kalau saya sih bukan proposalnya apa. Jadi pilihannya gini untuk PSD itu kan kita yang menyesuaikan calon supervisor ya, gitu kan ya. Atau kita mencari supervisor yang sesuai dengan kita atau kombinasi di antara kedua itu. Kalau saya terus terang mengkombinasikan kedua-duanya. Pertama saya nyari, jadi saya tuh buat proposal tuh sampai 4. Luar biasa ya, rajin banget saya bikin proposal. Saya bikin proposal tuh sampai 4. Kenapa? Karena ada dua topik yang memang itu sesuai dengan saya, boleh katakan memang saya subjeknya di situ. Eh, saya waktu S2, saya kan backgroundnya adalah accounting dan valuation dan penilaian ya, gitu kan. Jadi saya buat proposalnya dua untuk terkait dengan yang saya topiknya ini. Gitu kan. Tapi satu sisi, saya karena mengejar ada beberapa kampus yang memang saya ngejarnya di sana, gitu kan. Saya waktu itu ngejarnya Birmi, Glasgow dan juga Bristol, gitu kan ya. Untuk yang Glasgow saya menyesuaikan dengan calon, apa boleh katakan potensial supervisor saya, sehingga saya arahkannya ke dia research interestnya di apa di situ gitu. Jadi topiknya ngambilnya di situ. Dia waktu itu kebetulan adalah ekonomik
gitu ya. Sementara sebenarnya saya backgroundnya ekonomi kurang gitu kan ya. Tapi saya ngambilnya ke situ. Tapi memang dalam perjalanannya akhirnya yang yang akhirnya goal adalah ya yang memang perpaduan antara research interest beliau dengan kita gitu loh. Ujungnya pasti akan nyambungnya di sana. Jadi kalau saya termasuk yang membuat proposalnya banyak. Tapi ada juga teman saya yang akhirnya dia kekeh dengan satu proposal, satu riset proposal, tapi dia nyebar ke sampai 138 profesor seluruh dunia. Karena apa? Dia fokusnya adalah mencari eh, calon supervisor yang sesuai dengan dia, gitu kan. Sehingga dia dia yang memperluas yang memperluas areanya. Gitu kan. Tentang kok saya karena sejak awal saya udah berpikirnya adalah UK atau Jerman, tapi ada yang bilang bahwa Jerman itu susah, sehingga saya fokusnya ke UK. Jadi saya agak sedikit ada yang saya sesuaikan dengan calon supervisornya ini. Seperti itu, Mas Isa. Baik, tinggal menentukan kita mau yang mana ya Mas ya. Apakah memang kita mau bertahan dengan kita, tapi berarti effort yang dikeluarkan harus lebih besar, atau sedikit menurunkan Ya, kitanya, tapi lebih cakupannya jadi lebih sedikit gitu ya. ya betul sekali. Jadi itu pilihan Baik. ke kita. Betul. Mas Ari, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas Ari izin bertanya, saya berencana melanjutkan PhD ke UK. Bulan kemarin saya tanya ke IDP, ternyata biaya visa dan IHS sudah naik signifikan sekali. IHS per Ya. orang per tahun itu 1.648 USD, visa per orang 740 USD. Jadi kalau dijumlahkan perlu menyediakan dana sekitar 388 juta untuk istri dan dua orang anak. Apakah ada saran untuk menyikapi kondisi ini? Sama satu lagi Mas Ari, kalau di UK, apakah harus sambil part-time job agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga selama di rantau? Karena dapat kabar katanya kalau mengandalkan allowance dari LPDP saja, mungkin untuk bawa keluarga kurang mencukupi. Silakan Mas Ari. Baik, oke. Terima kasih. Ya, sebenarnya ternyata misteri saya private, tapi karena dari situ ya udah sekalian ya. Eh, memang, memang kan tadi sama saya bilang, Yuki ada nyebelin. Dia karena memang sekarang yang sedang berkuasa adalah partai anu ya, partai buruh yang dia juga berhadapan dengan kondisi ekonomi yang sedang nggak bagus dan isu yang dibawa sejak awal masalah imigran gitu loh. Sejak awal itu sehingga salah satu cara untuk mengurangi imigrannya. Jadi sebenarnya ini dampak dari banyak imigran, khususnya dari IPB yang akhirnya mereka extend, akhirnya jadi lama gitu kan tinggal di Inggris gitu. Jadi dinaikkan memang. Kalau saya kebetulan termasuk yang teruntungkan dengan ternyata program saya itu adalah 1+3, Mas. Biasanya kalau PhD kan langsung 4 tahun gitu ya. Nah, kebetulan saya dapat di Cardiff ini, yang Cardiff menganggap bahwa saya itu kalau menganggap saya. Mas Ari, ternyata sinyal di Cardiff tidak tidak stabil yang kita bayangkan teman-teman ya. Untuk pertanyaan tadi mungkin menunggu Mas Ari join lagi, teman-teman. Ada beberapa pertanyaan juga di chat. Ini ada Mas Zikrullah sama Mas Alex. Mungkin nanti kita nunggu Mas Arinya join kembali. Semoga tadi dari jawaban yang tadi disampaikan teman-teman setidaknya punya gambaran teman-teman akan melanjutkan studi ke negara mana, bagaimana teman-teman mempropos potensial supervisornya. Dan kalau misalnya ditanya apakah memungkinkan untuk LNS3, memungkinkan. Ada beberapa memang yang LNS3 dia sudah mendapatkan approval dari calon potensial supervisornya, lalu calon potensial supervisornya menyarankan untuk mengikuti seleksi yang ada di kampusnya, dan terbitlah LOE-nya ya gitu. Jadi mendaftar LPDP-nya memang jalur LOE untuk S3 luar negeri. Tapi banyak juga yang seperti Mas Ari dan yang lain gitu mengikuti proses seleksi TBS karena masih belum mendapatkan LOE dari kampus tujuannya. Silakan Mas Ari dilanjutkan. Ya mohon maaf kok saya gampang kelempar ya. Padahal UK gitu loh. Itu juga saya pikir, ternyata UK di sini internetnya bagus, ternyata sama aja gitu. Eh ya, eh, ini juga sebenarnya kalau dipikir bahwa saya harus menyediakan berapa ratus juta gitu kan ya. Saya juga awalnya terpikir seperti itu Mas gitu kan ya. Makanya saya tuh terus terang ya minjem sana sini gitu kan. Karena saya pikir bahwa ini nanti
Yang penting masuk masuk anu dulu, masuk apa? Masuk rekening dulu, masuk dari saldo, kemudian itu bisa bertahan sama 28 hari. Dan setelah itu memang saya sudah pikir bahwa saya nyicilnya ketika di sini gitu memang. Tapi ya itu, ya kita sudah prepare for the worst, ternyata Allah membuat skenario saya masuk apa strukturnya kuliah itu adalah 1+3. Jadi saya kuliah setahun dulu, mengajukan visa dan NHS. Jadi saya bayar untuk yang setahun dulu. Nah, tapi habis ini saya harus mempersiapkan diri untuk yang 3 tahun gitu. Jadi lumayan dengan apa? Saya pada saat kemarin apply, akhirnya saya sudah mempersiapkan ya sekitar itu juga, tapi kurang nggak sampai segitu. Tapi saya bisa, kenapa? Karena saya ternyata mempersiapkan diri. Saya harus menyediakannya atau bayarnya untuk yang setahun aja gitu. Jadi, wah, ternyata yang kemarin saya struggling banget dengan LPDP, stres karena masalah struktur 1+3 itu membuat saya hampir nggak bisa lolos gitu kan ya dengan apa saya hampir nggak diterima oleh LPDP. Ternyata itu yang menolong saya untuk bisa berangkat ke sini. Kenapa? Karena akhirnya NHS-nya nggak sampai langsung 4 tahun, tapi saya setahun dulu baru 3 tahunnya akhir tahun ini saya harus mempersiapkan untuk yang NHS-nya 3 tahun. Lalu apakah harus apa part-time job? Itu pilihan Mas. Kalau hanya untuk hidup saya ya tadi saya bilang kalau hanya untuk hidup, tempat tinggal, billing, makan gitu ya, itu aja masih bisa gitu ya. Masih bisa gitu. Tapi kalau kita sudah terpikir bahwa ini kita sudah di sini, masa kita cuma dekem di rumah aja, nah itu yang ya memang perlu biaya. Maka pilihannya adalah kita cari terdekat yang kita jalan kaki gitu ya. eh atau part-time job memang. Dan part-time job itu terbuka lebar, Mas, untuk Anda sendiri, untuk istri Anda, bahkan untuk anak-anak yang usianya memang sudah khususnya udah 18 tahun atau yang 16 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya anak yang usia 16 tahun, mereka kan gratis juga yang masuk college ya. Tapi mereka sudah bisa loh untuk part-time gitu ya. Ya, tapi memang harus perhatikan waktunya di luar waktu college gitu ya. Eh, dan lumayan di sini itu sangat dan dalam tanda petik dimanusiakan sekali gitu ya. Di sini kalau untuk anak-anak, saya kasusnya lagi Cardiff gitu ya. Untuk anak-anak itu dihitungnya dan semuanya pakai per jam ya di sini itu. Untuk anak-anak itu 8 pounds per jam. 8 pounds itu berarti 1 jamnya adalah sekitar 160 170 lah ya. 170 pounds 170 ribu rupiah per jam. Di mana mereka bisa bekerja dalam sepekan itu kalau full time itu setidaknya 20 jam gitu ya. Nggak itu part time nih 20 itu ya. Tapi ke apa 20 jam sepekan itu part time. Tapi kalau misalnya full time tuh 9 to 5, 9 ke 5 itu full time. Kalau part time bisa 20 jam, bisa 16 jam. Dan tinggal hitungkan aja gitu ya, berapa pos di sana gitu. Kalau istri, ya saya termasuk yang akhirnya istri saya bekerja juga di sini gitu. Dan itu intinya pekerjaan itu ada di mana-mana, bisa dicari, bisa diupayakan kalau saya memang mau beneran, tinggal kita siap nggak dengan pekerjaan itu. Tuh. Ada di sini ibu yang kerja di cleaner kampus, ada juga yang kerja di restoran, gitu ya. Ada yang double akhirnya. Beliau cleaner kampus juga, cleaner akom kampus, tapi juga di resepsionisnya University Hall. Jadi dia mengkombinkan itu. Dan itu bisa. Karena emang sebenarnya anak-anaknya karena anaknya udah gede gitu kan. Jadi dia di rumah aja, ya udah kerja aja gitu ya. Sementara suaminya masih fokus kuliah karena apa? Kalau saya terus terang tahun pertama ini saya belum kerja karena apa? Saya fokus settling untuk keluarga saya. Tapi istri saya sudah mulai kerja seperti itu. Kenapa? Karena anak udah gede soalnya udah bisa ditinggal. Jadi saya daripada bengong di dalam rumah, dia merasa saya mau kerja gitu kan. Jadi bisa. Apakah harus? Nggak harus kalau hanya sekedar untuk hidup, Mas. Tapi kalau ingin lebih jauh dari situ, memang butuh dana. Dan part-time jadi salah satunya. Seperti itu. Seperti Baik, itu, Mas Isan. semoga menjawab dan memberikan gambaran ya, Mas atau Mbak yang bertanya. Oh ya, Lanjut, Mas, kalau ada 8 pertanyaan. pounds itu untuk anak-anak, kalau untuk yang dewasa itu sekitar 12,5 pounds. Berarti Berarti berapa dua itu? ratus lima puluh ribu ya, Mas ya? Sejam. Sejam. Ya, seperti itu.
Makanya di sini Oke, mah benar-benar dimanusiakan gitu ya. baik. Mas Ari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini izin karena tadi kita mulai telat, mungkin kita batasi sampai 21.30 ya Mas Ari. Nggak Siap, apa-apa? siap. Baik. Ada pertanyaan dari Mas Zikrullah, Mas Ari. Di Inggris ada Islamic School nggak Mas? Seperti di Australia. Kalau ada, apakah juga gratis hanya atau yang gratis itu hanya sekolah-sekolah negerinya UK gitu? Dan kalau sepengetahuan saya, untuk penerima beasiswa selain AS di Australia, maka tarif Islamic School-nya akan dikenakan sebagai international student. Kalau di Cardiff, seperti apa, Mas Ari? Ya, oke, baik. Ini juga tantangan. Eh, Kalau untuk yang gratis itu adalah untuk sekolah negeri ya. Cuman ya karena sekolah negeri ya di Inggris ya nggak ada yang spesifik agama tertentu gitu loh. Nggak ada yang misalnya Islamic School yang punya pemerintah sampai sekarang nggak ada. Terus sekolah Islam ada. Tinggal kita siap bayar nggak gitu. Karena bisa jadi tarifnya itu ya hampir separuh dari allowance kita gitu loh. Itu aja sih paling. Jadi ya kalau waduh saya nggak siap kalau harus menyekolahkan anak saya ke Islamic School gitu ya. Jadi akhirnya ya ke sekolah negeri yang itu gratis, ya tinggal kita memang yang harus mengkondisikan anak-anak kita. Karena ya memang benar sekolah di sini itu ya misalnya yang LGBT ya memang ada gitu kan. Bahkan gurunya pun juga dalam tanda petik agak mendoktrin bahwa gender itu nurture bukan nature gitu. Ya seperti itu memang di sini gitu salah satunya seperti itu. Dan ketika di sekolah negeri siap-siap gitu kan ya. eh Anak saya bilang di sekolah tuh dia dapat pelajaran religion and ethic gitu ya. Dia belajar tentang Islam, tapi belajar juga tentang Kristen gitu. Ya, ya harus siap gitu kan ya. Dan kita discuss di sana bagaimana dia diajarin. Tapi memang gitu ya, Islamnya juga bukan yang dalam, kemudian Kristennya juga bukan yang dalam banget gitu kan. Tapi akhirnya mereka jadi mengenal gitu. And in English gitu kan. Jadi pertama-tama nggak kaget five pilar, apa sih five pilar gitu kan. Oh, ternyata adalah rukun iman gitu kan ya. Ya seperti itu. Salah, rukun Islam yang lima itu rukun Islam ya, salah. Ya seperti itu salah satunya. Oke, baik. Lanjut nih Mas, ke pertanyaan Hmm. berikutnya dari Mas Alex. Ada dua pertanyaan Mas Ari. Yang pertama, adakah tips letter of recommendation yang baik untuk daftar ke kampus? Sama yang kedua, mungkin Mas Ari pernah dengar atau melihat mahasiswa S3 yang gagal. Kira-kira apa penyebab kegagalan tersebut, Mas? Oke, baik. Pertama adalah letter of recommendation. Kalau saya dan saran saya adalah coba tanya ke yang sudah pernah lulus. Saya termasuk yang nanyain satu-satu yang sudah pernah lulus. Boleh nggak share ya, share apa? Share itu letter letter of recommendation ya, bahkan bagaimana emailnya ke profesornya pun juga saya tanya ke mereka gitu kan ya. Tapi memang biasanya mereka bersedia memberikan ini, tapi dengan ketentuan bahwa hanya untuk kamu ya, nggak boleh share ke yang lain gitu biasanya gitu. Jadi kita harus personal memang menanyakannya seperti itu. Jadi kalau saya mau, saya boleh nanti saya punya saya, tapi ya gitu, tolong keep for you gitu kan ya. Jadi nggak perlu di share karena itu sangat personal banget bagaimana kita mempersonifikasi email ini jadi kayak istilahnya bahasa kasar jakselnya tuh gue banget gitu loh. Dan supervisor atau profesornya tuh ngeliat, oh ini anak cocok nggak nih untuk saya gitu kan. Nah, atau ada poin-poinnya yang disampaikan, dan saran saran saya adalah mereka akan sangat lebih welcome kalau Anda sudah punya jaminan scholarship, memang terus terang seperti itu. Tapi ya bisa jadi ada yang sudah dapat bisa dapat LOA meskipun belum dapat scholarship gitu. Cuman kalau saya meyakinkan diri bahwa yang pertama kali adalah saya sudah dapat scholarship. Itu saya sampaikan dulu bahwa saya dapat scholarship gitu kan. Kemudian saya sampaikan bahwa eh kalau recommendation tuh berarti, kalau ini recommendation ya salah salah email ya. Kalau tadi email. Kalau recommendation biasanya mintanya itu dari dua orang, yaitu dosen pembimbing kita sebelumnya dan dari kantor kita, gitu kan ya. Tapi kalau saya bisa dua-duanya dari akademik itu lebih baik seperti itu.
Makanya jaga hubungan baik dengan pembimbing Anda saat master ya. Jangan lupa ucapkan selamat, selamat selamat. Kalau saya setidaknya status FB beliau itu saya like minimal atau komen di status FB beliau. Kenapa? Karena statusnya saya di Papua gitu, beliau di Bandung. Jadi saya nggak mungkin datang. Jaga hubungan baik dengan apa? Salah. Dosbing Anda waktu kalau di Indonesia ya, kalau saya dia kan berarti supervisor Anda. Kalau atasan kayaknya relatif mereka akan mendukung. Kecuali memang itu jadi isu ya untuk rekomendasi dari atasan ya. Nah, itu kayaknya perlu strategi sendiri. Saya nggak tahu, soalnya saya dengar ada teman-teman yang struggling dengan itu gitu ya. Tapi alhamdulillah sih kalau saya selama ini khususnya di Perben kayaknya nggak ada masalah deh seperti itu. Kalau mau detailnya nanti kita ada sesi sendiri atau mungkin bisa wapri untuk kayak bagaimana sih gitu kan seperti itu. Seperti itu Mas Esat. Oke, kalau misalnya ada yang nanya nomor Mas Ari, berarti boleh aku share, Mas? Boleh, boleh, boleh. Atau mungkin biar tidak tertumpuk, better lewat email kali ya, Mas ya, biar Oh boleh kebacanya tuh ya, urut betul. ya. Nah, nanti aku share Betul. emailnya Mas Ari aja. Boleh, Pertanyaan siap, kedua, siap. Mas Ari, terkait dengan yang gagal. Oh ya. Eh, Kalau gagal yang pernah saya dapati sebenarnya bukan yang S3 ya, tapi S2 kemarin tuh. Jadi ya beliau adalah termasuk yang family man yang kayaknya agak susah untuk hidup tanpa keluarga gitu ya. Jadi selama beberapa bulan tuh dia udah langsung drop aja, merasa lonely gitu. Tapi kalau yang S3 gagal itu eh saya lihatnya secara langsung tidak, tapi yang saya lihatnya saya tahunya langsung adalah S2 gitu ya. Dan ada yang S2 bawa keluarga karena S2 itu kan boleh katakan hanya setahun ya, setahun lebih ya setahun lah. Nah, karena dia fokus dengan keluarga itu akhirnya boleh katakan selama setahun tuh dia nggak pernah ke library, bahasa kasarnya seperti itu. Halo, setahun gitu kan. Dia nggak ke library aja nggak pernah. Kenapa? Karena dia fokus kelas, rumah, kelas, rumah, gitu. Nggak pernah pergi-pergi. Itu ternyata yang jadi challenge kalau sisi itu. Kenapa? Karena jadi ada yang bawa keluarga tapi terlalu terlalu jadi burden ya, jadi challenge. Tapi ada yang merasa sendiri karena lonely tadi. Akhirnya dimotivasi. Itu maka akhirnya gagal. Tuh. Kalau yang langsung S3 saya belum tahu saya langsung hanya dengar ya. Tapi kalau saya tahu langsung lah S2. Seperti itu, Mas Esa. Baik, semoga kita dihindarkan dari hal-hal seperti itu, Mas Ari, Amin. dengan Janganlah kita udah dapet. dilingkari oleh support system yang sangat Amin. baik. Semoga kita bisa lulus tepat waktu. Itu ya, Mas ya. Amin. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Mas Indra. Mas Ari, Ya. apakah jika sudah punya beberapa artikel terpublis dalam jurnal, membantu mendapatkan supervisor LOA maupun proses wawancara LPDP, atau ya sepengalaman Mas Ari itu nggak ngaruh gitu loh, baik dalam proses seleksi LPDP-nya ataupun proses mencari supervisor atau LOA dari kampus? Oke. Makasih Mas Indra. Eh Kalau berdasarkan pengalaman saya, itu tidak terlalu ngaruh, gitu ya. Saya termasuk yang tidak pernah publish, saya tidak pernah, boleh katakan masuk jurnal gitu ya, nggak pernah publish. Tapi saya berusaha untuk menjual diri saya dengan saya sudah sering nulis, gitu kan ya. Biar nggak terlalu polos-polos banget juga sih ya, gitu. Adalah sesuatu yang kita sampaikan bahwa saya sudah terbiasa loh dengan research, gitu kan. Itu daftar tulisan saya di majalah kantor, di situs, kemudian di koran lokal, itu saya list semuanya, saya siapkan linknya juga, saya buat jadi portofolio saya, jadi CV saya yang saya kirimkan ke profesor itu totally ada 5 halaman, 3 halamannya sendiri itu daftar tulisan saya, seolah saya sudah pernah publikasi, padahal nggak pernah. Tapi itulah jadi agak sedikit menjual dirinya. Tapi waktu itu kata akhirnya profesor yang menerima saya itu nggak jadi pertimbangan gitu loh sebenarnya. Beliau it's okay, apa kita bukan apa karena beliau tidak ada target untuk memang secara pribadi tidak ada target untuk mempublis gitu kan ya. Pas apakah masih terdengar? Masih, Oh, oke. Mas. Oke, baik. Beliau tidak ada target mempublish. Kenapa? Karena beliau profesornya udah senior gitu kan, udah banyak publikasinya dia. Jadi memang dia tidak fokus untuk mencari publikasi, tapi ya boleh aja kalau mau publish. Jadi dia yang utama adalah sesuai dengan research interest-nya dia, kemudian
memang beliau orang yang baik, alhamdulillah saya dapatkan supervisor yang baik gitu. Eh, dan memang kita meyakinkan beliau bahwa oh saya bisa dan saya akan berjuang yang sebaik mungkin gitu kan untuk Anda dan beliau Anda adalah orang yang paling tepat untuk jadi supervisor saya. Seperti itu sih. Baik. Baik. Eh, Terima kasih Mas Ari. Ini kalau misalnya Mas Indra dan teman-teman lain ikut yang part kemarin dengan Ardi, sejalan ya bahwa ketika kita Mas Ishak memutuskan. sebentar, saya mau membukakan pintu anak saya ya sebentar. Oh, baik, baik Mas. Kalau misalnya teman-teman ikut yang start kemarin, Ardi itu sempat menyampaikan bahwa ketika kita memilih calon supervisor kita, apakah itu nanti kita pilih yang senior atau yang muda, itu akan sangat berpengaruh. Kenapa? Seperti yang Mas Harimin tadi bilang, ketika calon supervisor kita sudah mapan, sudah senior, itu tidak butuh exposure lagi gitu. Tapi berbeda dengan profesor-profesor baru yang memang sedang membutuhkan exposure, akhirnya menargetkan untuk publikasi sebanyak-banyaknya gitu dan itu akan berimbas kepada kita sebagai orang yang disupervisi seperti itu ya teman-teman ya. Baik. Ya, Sambil nunggu Mas Ari membukakan pintu anaknya, kita masih ada waktu oh, teman-teman sampai 21.30. siap, monggo, mohon maaf. Oh ya, ada mungkin teman-teman yang ditanyakan lagi silakan. Boleh langsung raise hand dan open mic atau kalau misalnya malu-malu boleh disampaikan di Q&A atau di chat. Baik, Mas Rauf silakan Mas Rauf. Mas Rauf masuk di mute. Oke, sudah silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana Saya mau kabarnya Mas menyapa. Rauf? Alhamdulillah baik Mas Ari. Saya mau menyapa aja nih sama guru saya Mas Ari. Sama teman saya nih Mas Isak. Iya, gimana kabarnya Mas Ari nih? Udah lama sekali tidak ketemu kita akhirnya sempat juga ini Hmm, secara virtual. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Ari ini ceritanya menarik sekali. Saya tadi sempat ngelis banyak pertanyaan tapi udah banyak yang dijawab. Sedikit aja nih Mas Ari. Eh, Jatuh yang masih belum ada ceritanya tadi terkait dengan studinya di sana tuh seperti apa ya? Karena saya posisi sekarang itu S2-nya dalam negeri sama seperti Mas Ishak tempatnya. Dan penyelesaiannya kalau dari dalam negeri ke studi di sana tuh seperti apa ya? Kemudian yang kedua mungkin tadi sempat disinggung sedikit juga tentang supervisor. Terus mungkin saya pengen tahu berapa lama sih proses dapat kalau hanya dari sana. Mungkin itu aja Mas Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rauf, terima kasih. Jadi Mas Ari, sesi-sesi webinar seperti ini sebenarnya selain memang mencari sharing session, ini juga ajang silaturahmi dengan orang-orang yang sudah lama tidak berjumpa. Dan sepertinya Mas Arinya menghilang lagi nih Mas Rauf. Iya, Bentar. kayaknya ngilang ya. Ya, kita sambil nunggu berarti ya. Oke, tidak ada. Baik, Mas Rauf izin aku menunggu Mas Ari karena pertanyaannya bisa dijawab oleh Mas Ari terkait dengan experience-nya beliau. Iya, Kita tunggu terus nggak ya. apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa, aman-aman. Baik. Ya, mohon maaf, barusan saya terlempar lagi ya. Mas Kardif ternyata tidak sangat stabil ya internetnya. Mas Ari masih mute. Ya, mohon Oke, maaf. Ya, saya pikir mah UK negara maju, sinyalnya lebih bagus, ternyata sama aja. baik silakan Mas Ari. Pertanyaan Mas Rauf tadi ada dua. Hmm. Oke, yang mohon maaf saya karena tadi saya sempat freeze, mohon ditambahkan kalau ada yang kurang. Yang sempat saya tangkap adalah bagaimana sih perkuliahan di sini eh beda jauh Mas kalau saya anu ya.
Bandingkannya dengan waktu saya di apa di Unpad kemarin saya di Bandung dengan di sini beda jauh. Yang pertama adalah karena saya orang jadul ya, saya terbiasa dengan ngeprint, coret-coret, nyetak. Di sini nggak ada fotokopi, nggak ada. Eh, dan ngeprint mahal. Jadi semuanya PDF, semuanya file atau via aplikasi. Dan itu tantangan buat saya yang saya orang jadul, jadi terbiasa nyoret-nyoret, kemudian harus baca semuanya di layar. Itu tantangan banget gitu kan ya. Dan setiap satu kali pertemuan itu, oh bacanya bukan cuma satu gitu ya, dan bukan cuma satu halaman. Paling itu harus banyak membaca. Jadi kita bisa ngikutin sebenarnya gimana. Dan tantangan yang lain buat saya adalah ngomong bahasa Inggris gitu ya. Kenapa? Karena saya orangnya masih minderan gitu kan. Saya orangnya pemalu Mas Ishak gitu ya. Saya mau ngomong itu rasanya gimana gitu ya. Disitulah beruntungnya yang memang teman-teman yang masih muda-muda ini sudah cepat immerse dengan bahasa Inggrisnya dan langsung bisa menyampaikannya itu nggak perlu bridging kayak saya yang kayak mengkonvert dulu bahasa Indonesia ke dalam bahasa. Pertama saya ingin menyampaikan apa, kemudian saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia, tapi kemudian menyampaikan dalam bahasa Inggris itu perlu bridging gitu. Itu tantangan saya di situ. Sehingga kadang kalau saya tanya, mencoba untuk apa blend dengan kelas bertanya, pasti dosennya tanya, padahal can you say it again gitu kan ya. Dia nggak ngeh dengan saya menyampaikannya gimana itu tuh ya, tapi tetap harus dipaksa. Harus harus tetap kita harus memaksa diri kita. Karena ujung-ujungnya saya lihat adalah apa yang buat boleh katakan orang-orang bule itu mereka jadi lebih bagus adalah mereka pede. Pede banget gitu kan ya. Mereka pede banget dan di sini there is no stupid question. Nggak ada pertanyaan bodoh. Jadi tanya aja. Dan itu yang membuat jadi oke gitu fan-fan aja. Beratnya saya di situ terus terang. Plus dengerin profesor yang sebenarnya kalau ngomong itu udah dipelanin sih Mas ya. Udah pelan mereka tuh. Mereka tahu ada orang-orang Indonesia yang Indonesia apa English itu bukan first language, second language, third language bahkan bukan gitu kan ya. Nah, jadi mereka sebenarnya udah pelan. Tapi tetap aja saya perlu ya itu sih bridgingnya itu sih. Saya paling utama itu Mas. Sehingga harus memperbanyak memperbanyak sering mendengar dalam bahasa Inggris gitu. Ketika udah sampai di sini, saya jadi belajar untuk mendengarkan BBC setiap hari gitu untuk ngerti joke-nya mereka itu apa gitu. Ya. Plus Anda harus bisa ini saya ya, ini kasusnya saya adalah bagaimana sih mencari referensi assessment atau dalam tanda petik kan ada tugas ya yang dinilai gitu kan ya. Tantangan di sini apa ya? Bukan limitasi kata bagaimana mencapai misalnya nih saya di asesmennya disuruh membuat 1.200 kata. Tantangannya bukan bagaimana mencapai 1.200 kata, bukan. Bagaimana mengurangi kata-kata saya dari 3.000 atau 5.000 menjadi 1.200. Itu tantangannya. Secara seorang Indonesia yang terbiasa dengan berbusa-busa, menghambur-hamburkan kata gitu kan, ya 5.000 kata apa itu bisa dengan mudah dilakukan. Tapi bagaimana ngempres jadi 1.200 itu loh yang tantangan banget itu tuh. Kenapa? Karena mereka pengen straightforward. Seperti itu Mas tantangannya. Gitu. Tapi alhamdulillah bisa. Jadi saran saya adalah tanya ke senior-senior sebelumnya, kalau boleh izin, coba lobby, Mas boleh nggak saya lihat dulu tugas Anda atau asesmen Anda seperti apa sih buat jadi referensi saya. Itu nggak semuanya mau sih ya. Itu harus perlu pendekatan secara pribadi. Saya tanya ke beliau, sampaikan bahwa ketika semester pertama saya agak sedikit dalam tanda petik perfeksionis, idealis, saya berusaha mengerjakan sendiri dengan pemahaman saya dan ujung-ujungnya adalah nilai saya mendekati limit gitu ya. Pokoknya yang penting lolos gitu aja. Semester pertama, aduh. Tapi kemudian habis itu semester kedua saya tanya ke senior-senior, boleh dong saya sampaikan bahwa kondisi saya seperti ini, saya mohon bantuan, boleh nggak untuk saya lihat bagaimana tugasnya itu. Dari situ akhirnya saya merefer, oh kayak gini loh, gitu ternyata. Ini sekaligus ada yang langsung tanya nih, apakah perlu menjalin hubungan baik dengan supervisor atau dosen? Nggak perlu. Mereka nggak perlu seperti itu. Nggak, mereka bukan tipe Indonesia yang kita harus berbaik-baikan dengan mereka. Enggak. Bahkan ketika kita ngumpulin tugas, itu nggak ada nama kita. Mereka hanya nerima, oh ini tugasnya seperti ini, gitu kan ya.
NIP, bukan NIP apa istilahnya, kayak nomor induknya ini aja gitu, mereka nggak tahu ini punya siapa. Jadi mereka objektif gitu kan ya. Cuman kalau saya, karena kebetulan kelas saya isinya banyak orang Asia, ya menjalin hubungan baiknya adalah pada saat apa jeda jeda itu istilahnya sebelum menjelang berakhir itu kita ada bagi-bagi apa bawa makanan atau kue di kelas itu kebiasaan orang Asia sih ya gitu kan ya biar kita makan bareng di pertemuan terakhir kayak gitu. Kalau di kampus Indonesia kan biasanya foto bareng gitu ya kayak gitu sih gitu tapi nggak harus berkunjung atau nggak perlu nggak usah nggak usah mereka malah Oke, nggak suka. Mas. Oke, Hmm. Mas Rauf, tadi ada yang terlewat atau sudah terjawab semua? Ya, tadi terkait mulai dari dapat supervisor sampai LO-nya tuh berapa lama ya? Dapat supervisornya, dapat LO-nya berapa lama? Oh, kalau udah dapat supervisor LOA-nya cepet mas kalau untuk S3 paling sebulan maksimal lah tapi kalau sudah deal dengan supervisornya ya karena kampus itu kalau udah untuk S3 ya kalau supervisor udah dapat LOA gampang gitu. Paling tantangannya bagaimana memenuhi syarat misalnya syarat IELTS-nya gitu ya, itu paling gitu ya. Makanya saya tuh dapat tiga tiga LOA, tapi yang dua itu saya terkendala IELTS-nya. Nah, tapi yang satu ini oke, jadi ya satu inilah yang saya terusin gitu. Cepet kok Mas. Kalau udah dapat profesor, cepet. Insya Allah. Yang lama supervisornya berapa lama? Oh, itu tantangan Mas. Karena saya sampai menghubungi sampai 38 profesor gitu ya. Jadi saya harus membatasi bahwa menghubungi satu profesor ini kalau beliau langsung jawab bahwa oh saya tidak bisa, udah beralih ke yang lain, nggak usah diyakinkan lagi, nggak usah langsung cari yang lain. Tapi kalau ada yang jawab, kemudian kita kirim, tidak ada respon, kita tunggu sepekan kemudian. Lalu kita tanya. Kalau nggak ada respon lagi, kita cari yang lain. Dan strateginya adalah kalau di kampus yang sama, di school yang sama, satu-satu jangan langsung banyak ya untuk menjaga etikanya seperti itu. Nah, jadi pertimbangkan waktu dengan baik dan kalau saran saya blasting aja langsung, tebar pesona kemana-mana, jangan fokus ke satu aja karena khawatirnya eh, Anda kehabisan waktu, apa ya ruining time-nya, waktunya ruin out gitu ya, nggak cukup seperti itu Tapi mas. kejadian dapat eh, approval dari beberapa calon supervisor, Mas. Ya saya dapat 3 loa sebenarnya gitu ya. Oh, Tapi yang dua saya terkendala oleh administrasi IELTS-nya. Aduh, mohon maaf bahasa Inggris saya masih ya pokoknya yang penting lulus aja lah gitu. Nah, tapi sementara mereka minta ada minimal per section. Jadi rata-ratanya saya sudah cukup, tapi ada per sectionnya yang saya ada yang jeblok. Ya maklum lah ya bukan maklum ya. Itu ya saya jeblok di writing, tapi saya sangat tinggi di reading. Kenapa? Karena kebiasaan membaca. Tapi writing saya jelek, gitu kan. Ya ketahuan kalau ini orang lama pasif bahasa Inggrisnya seperti itu. Ya, itulah. Ya, tapi alhamdulillah oke, sudah baik. lewat. Baik, Mas Adi, pertanyaan terakhir mungkin ini sebelum kita tutup. Hmm. Kemarin disampaikan Ardi juga, Mas, terkait dengan pertanyaan Mas Indra ini. Di UK kan ada beberapa metode S3 ya, kayak yang apakah dia diuji per tahun atau dia langsung diujikannya di awal saja terus nanti di akhir. Kalau di Cardiff seperti apa, Mas? Eh, Kalau di Cardiff ada 2 mekanisme, yaitu kita langsung PSD, itu bisa 3 atau 4 tahun, atau kita strukturnya adalah 1+3. Jadi saya termasuk yang 1+3, setahun tuh kayak kuliah, seperti master tapi fokus spesifik topik-topiknya tentang riset. Kualitatif, kuantitatif, philosophy of science, kemudian research idea, bagaimana kita mendapatkan ide riset. Jadi fokusnya di situ. Nah, dan itu setahun dan ujung akhirnya adalah saya harus menyusun dissertation. Nah, sehingga ketika lulus, nanti saya tuh dapatnya dua. Satu MSc, satunya PSD. Nanti kalau saya lulus itu. Jadi saya dapat dua gelar. Tapi ada yang teman saya satu lagi di school yang sama juga karena dia dosen sudah terbiasa publish gitu kan ya. Dia langsung PSD. 4 tahun tuh dia full PSD. Jadi makanya S2 saya nggak diakui. Jadi saya disuruh, suruh Berarti yang kuliah satu dulu tahun gitu. tadi dianggap sebagai S2-nya ya, Mas ya? Yang lainnya sebagai S2.
Makanya Tapi ada lumayan gelarnya jadi ada dua dong, Mas. gitu kan. Nanti saya MSc gitu. Meskipun nggak ngaruh gitu, tapi ya itu prosesnya gitu. Oke, baik. Teman-teman, aku rasa cukup karena sudah 21.35. Kita cukupkan untuk sesi pertanyaan. Mas Ari, silakan mungkin kalau ada ingin closing statement atau mungkin pesan dan harapan ataupun wejangan buat teman-teman yang ada di sini yang ingin mendaftar S3, masih bimbang mungkin, atau masih ya menunggu hilal, ada yang ingin disampaikan, mungkin Mas Ari, silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Isak. Buat teman-teman semua yang sedang mengejar target untuk atau gimana ya, kayak mau S3, ingatlah bahwa S3 itu secara, boleh katakan secara karir itu nggak terlalu signifikan berpengaruh. Secara boleh katakan jadi nggak naik pangkat setelah S3 itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena itu kecuali kalau S2 atau S1 berpengaruh ya lumayan gitu kan ya. Dan ketika kita kuliah lagi S3, siap-siap penghasilannya ya berkurang banyak gitu kan ya. Sehingga hal yang mendasar untuk kuliah S3 itu adalah Anda harus punya strong motivation. Motivasinya apa terbesar Anda untuk mau kuliah ini ngapain sih gitu. Dan itu akan sangat penting juga untuk Anda meyakinkan pewawancara mengapa saya S3. Itu pasti Anda harus siap gitu semuanya. Kalau boleh jujur, saya sampai nangis ketika menceritakan wawancara gitu kan ya. Mengapa saya mau S3 gitu kan. Kenapa? Karena saya membuat bahwa ini personal banget dan ya, I have strong motivation. Saya menguatkan, saya punya motivasi dan bahkan sampai membawa keluarga pun saya punya motivasi. Dan di situ juga akhirnya saya bisa menyampaikan bahwa mengapa saya bawa keluarga, saya sudah siapkan dananya segini, meskipun nggak sebesar tadi sih Mas ya, alhamdulillahnya, karena ada LOG terkurangi jadinya, dan saya ternyata program 1+3 jadi agak berkurang lagi gitu padahal saya sudah mempersiapkan diri 4 tahun, tapi ternyata Allah beri kemudahan. Jadi prepare for the worst, tapi ya kita siap dengan apapun. Jadi prepare for the worst dulu, kita sudah siap, ternyata Allah memberi banyak kejutan-kejutan, Allah memberikan banyak bantuan-bantuan, yakinlah itu akan terjadi gitu ya. Dan itulah peran Sastia, istri saya yang selalu menguatkan saya. Saya bisa stres dia, tapi istri saya selalu menguatkan, dan itu mengapa saya membawa keluarga. Jadi Anda pertama itu strong motivation first, dan setelah itu yakin, terjang aja apapun yang terjadi, yakin ada pertolongan. Dan disitulah pentingnya punya teman, punya atasan yang mendukung, karena kalau gue jujur, saya nggak punya duit, saya pinjam dari mereka, saya nggak punya kartu kredit, saya pinjam dari mereka, gitu kan. Ya betul, saya pinjam, semua modal pinjaman saya itu, ya Allah. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa berangkat, gitu ya. Dan saat ini fase yang tahun 2 atau ketiga, kan insya Allah lulus. Berharapnya semoga bisa lebih cepat. Amin. Semangat teman-teman semuanya, sukses untuk semuanya. Amin. Amin, makasih banyak Mas Ari. Judulnya mungkin seharusnya kita ubah dari pinjaman ke Cardiff, seperti itu ya Mas Yar. Baik, terima kasih banyak Mas Ari atas sharingnya, menginspirasi khususnya bagi kami kaum mediocre. Karena kalau sebelum-sebelumnya hobinya kayaknya nggak cocok, nggak relate gitu, maksudnya dengan aku gitu. Atau mungkin teman-teman yang lain juga merasa, nih kayaknya levelnya ketinggian nih ketika gabut terus bacanya jurnal gitu Mas. Begitu saya melihat Mas Ari, oh ternyata ada juga nih tipikal seperti kita yang bisa S3 Yakin di lagi. luar negeri gitu. Baik, Mas Ari mohon izin nanti untuk bahan tayangnya mungkin bisa di-share. Nanti aku bantu Oh, share siap, ke siap. teman-teman. Hmm. Sama aku izin kirimkan emailnya Mas Ari ya, siapa tahu ada yang ingin bertanya lebih lanjut biar tidak terskip. eh Better lewat email sih saranku supaya nanti terbaca dan terrespon. Sekali lagi Mas Ari Siap. makasih banyak. Salam buat Tehana, sama buat anak-anak juga. Lancar studinya Mas. Ditunggu Amin. kontribusinya di Indonesia, dan tunggu kami nanti menjadi Mas Ari berikutnya. Amin, insya Allah. Ayo ditunggu. Aku cukupkan teman-teman, Mas Aris. Terima kasih banyak atas waktunya. Makasih banyak teman-teman sudah hadir. Recording nanti aku share di YouTube juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sama-sama Mas wabarakatuh. Terima Bambang. kasih Mas Ari. Fun ya. Oke. Sukses semuanya teman-teman. Izin live ya.